실 대변인 백사원입니다. 어떻게 했지? 허튼 짓 하지 마. Halo guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Di video ini Revsuto akan merekap drama Korea yang lagi booming ketika telepon berdering part yang pertama. Drama yang mengaduk-aduk emosi. 이 세상에 Guys, informasi aja buat kamu. Kalau Revsuto Entertainment dan Revsuto Mix Random sekarang juga ada di aplikasi BeStation. Jangan lupa subscribe dan di follow ya. Oke, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Let's go. Di suatu stasiun TV sedang menyiarkan perakiraan cuaca yang dibacakan oleh Nayori. Dan saat itu Hong Hae-ju bertugas sebagai penerjemah bahasa isyarat. Tapi saat itu ada sebuah kesalahan karena kamera untuk penerjemah bahasa isyarat Hong Hae-ju error seperti ngelop dan terlihat Hong Hae-ju seperti menghujat dengan jari tengah, membuat semua kru panik. Tapi Hong Hae-ju tetap melanjutkan terjemahannya sampai selesai. Profesional guys. Di jeda iklan, Nayori mengajak Hong Hae-ju bercanda dengan menunjukkan jari tengahnya. Nayori juga memuji kinerja Hong Hae-ju. Di antara kepanikan kru, salah satu kru TV menyampaikan berita sela tentang penculikan dan ada konferensi pers untuk penjelasannya. Lalu di kantor kepresidenan, konferensi pers akan berlangsung dan Hong Hae-ju diminta kru TV untuk beristirahat. Pada siaran langsung konferensi pers, Baek Sa-on berbicara tentang penculikan yang dilakukan oleh sekelompok peneror yang menuntut penarikan pasukan Korea Selatan dan pembayaran uang tebusan atau para peneror ini akan mulai menembak sandera jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Semua orang dan stasiun berita TV bereaksi keras pada penyebutan pembunuhan sandera. Baek Sa-on sebagai juru bicara kepresidenan mengatakan posisi pemerintah atas permintaan para penculik dan mengatakan kalau pemerintah tidak mau bernegosiasi. Pemerintah menilai tindakan penculik itu tidak manusiawi dan tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan berkompromi, namun akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menyelamatkan para sandera. Sementara itu, Hong Hae-ju yang berhenti untuk menonton siaran sebelum meninggalkan stasiun berita, merasa tidak begitu senang melihat Baek Sa-on dan mengacungkan jari tengahnya lalu berjalan keluar. Sementara itu di akhir pidatonya, Baek Sa-on mengumumkan embargo media sementara. Embargo berita adalah pelarangan penayangan suatu berita atau informasi lainnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, informasi yang diterima oleh media dari pihak pertama tidak bisa segera ditayangkan, alias sementara ditunda. Lalu Baek Sa-on mematikan mic. Dan saat itu Jang Hyo-jin, wartawan HBC, bertanya karena media luar sudah membahas berita penculikan ini. Kalau media Korea dibungkam, maka ditakutkan akan ada berita palsu sensasional yang keluar dan siaran pribadi tak terpercaya akan mengambil alih. Apakah tidak akan bermasalah? Baek Sa-on hanya meminta agar semua media yang ada di kantor kepresidenan saat ini, jika media tidak mengecoh opini publik, warga tidak akan percaya dengan berita palsu. Jang Hyuk-jin, wartawan HBC bertanya apakah seburuk itu kondisi penyanderaan ini. Jang Hyuk-jin sudah melihat kalau Baek Sa-on mengadakan konferensi pers dengan pemikiran kalau pemerintah nggak akan melunak. Tapi kenapa Baek Sa-on terlihat takut? Baek Sa-on mengatakan kalau dirinya takut dengan kondisi ini. Karena hal inilah, Baek Sa-on meminta para media untuk bersatu dan berharap untuk kembalinya warga negara Korea Selatan. Baek Sa-on hanya berjanji kalau pemerintah akan berupaya keras agar tidak ada satu nyawa pun yang hilang. Setelah konferensi pers, Baek Sa-on meminta bawahannya untuk mengecek berita utama, siaran pribadi, media baru, dan komentar komunitas, dan laporkan opini publik pada Baek Sa-on. Saat masuk ke ruangannya, terlihat banyak sekali pesan dan calling di ponsel Baek Sa-on, dan salah satunya pesan dari Nayori yang menyemangatinya. Di tempat lain, Hong Hae-ju sedang menghadiri pertemuan dengan ibunya yaitu Kim Yeon-hui dan ibu mertuanya yaitu Sim Kyu-jin. Sim Kyu-jin dengan tegas menyuruh Hong Hae-ju berhenti dari pekerjaannya dan fokus mendukung ayah mertuanya dalam pemilihan presiden mendatang. Karena mengekspos nama dan wajah Hong Hae-ju seharusnya tidak pernah terjadi. Hong Hae-ju harus segera keluar dari pekerjaannya. Sim Kyu-jin juga menyebutkan tentang mutisme selektif Hong Hae-ju yang belum membaik. Apakah Hong Hae-ju akan memperbaikinya?
Kim Yeon-hui mempertanyakan apakah hal itu perlu diperbaiki. Tapi saat itu Sim Kyu-jin berubah pikiran dan mengatakan kalau sebaiknya Hong Hee-ju tetap bisu adalah pilihan yang terbaik. Setelah Sim Kyu-jin pergi, Kim Yeon-hui menyalahkan Hong Hye-ju. Kim Yeon-hui mengatakan kalau mencuri pria orang lain lakukan dengan baik. Kim Yeon-hui menganggap kalau Hong Hye-ju nggak bisa memenangkan hati Baek Sa-on. Kim Yeon-hui mengingatkan lagi kalau Hong Hye-ju adalah putri kedua pemilik harian Chungwon dan menantu calon presiden. Setelah pertemuan itu, Hong Hye-ju duduk di mobilnya di bawah hujan lebat beberapa saat sebelum Hong Hye-ju memutuskan kemana harus pergi selanjutnya. Hong Hye-ju memasukkan tujuan di GPS mobilnya ke Hanam-dong, pusat bahasa isyarat Pyeongchang-dong. Di perjalanan, Hong Hye-ju mencari berita di radio mobilnya, berita tentang posisi pemerintah dalam kasus penculikan. Tapi tiba-tiba radionya mulai bermasalah dan segera setelah itu, Hong Hye-ju kehilangan kendali atas mobilnya. Hong Hye-ju panik karena rem maupun navigasinya tidak berfungsi. Hong Hye-ju berjuang untuk beberapa saat mengemudi di luar rute yang ditentukan GPS-nya, sampai mobilnya tiba-tiba berhenti di persimpangan tengah jalan. Lalu Hong Hye-ju mencoba meninggalkan mobilnya, tapi Hong Hye-ju nggak bisa membuka pintu mobilnya, guys. Saat itu Hong Hye-ju teringat berita yang pernah dibawakannya tentang bagaimana malware bisa membuat orang lain mengendalikan mobil. Dan Hong Hye-ju segera menyadari apa yang terjadi padanya. Mobil Hong Hye-ju sudah dihack. Hong Hye-ju menjadi semakin gelisah mencoba membuka pintu, tapi pintu mobilnya nggak bisa kebuka. Malware itu adalah program yang diciptakan khusus untuk menyusup ke dalam sebuah sistem tanpa sepengetahuan pemiliknya dan bertahan di sana untuk jangka waktu tertentu. Biasanya malware menyamar sebagai program yang tidak berbahaya untuk mengelabui pengguna. Sementara di kantornya, Baek Sa-on sedang rapat dengan timnya melihat tanggapan media tentang pernyataannya sebelumnya. Saat itu salah satu bawahannya yaitu Kang Yong-bu mengatakan kalau media baru sudah menggali latar belakang Baek Sa-on, termasuk pelatihan FBI dan kursus yang diambil dalam negosiasi NUPD. Karena Baek Sa-on ahli negosiasi, netizen ingin Baek Sa-on memimpin tim negosiasi. Kang Yong-bu juga mengatakan kalau tidak ada artikel spekulatif atau laporan dendam. Tapi Baek Sa-on mengatakan kalau ada laporan yang sangat kejam dan memutarbalikkan fakta. Baek Sa-on menyerahkan berita itu pada timnya untuk dihapus. Ternyata Baek Sa-on mempermasalahkan fotonya yang terpasang di media dari reporter Jang Hyuk-jin dari HBC. Lalu Baek Sa-on kembali ke ruangannya dan melihat ponsel baterainya tersisa hanya 3%. Lalu cerita kembali di suatu jalan di mana Hong Hye-ju terkunci di dalam mobilnya. Dan ada sebuah truk yang nyaris menabrak mobil Hong Hye-ju. Kemudian terlihat di kejauhan ada seorang pria aneh berjas hujan hitam memakai masker dan berjalan menuju ke mobilnya Hong Hye-ju. Hong Hye-ju yang ketakutan mengunci pintu, tapi pria itu dengan mudahnya membuka pintu mobilnya. Kembali ke kantor, Baek Sa-on menerima laporan dari Bak Do-jae. Bersama dengan itu ponsel Baek Sa-on berdering. Baek Sa-on menerima panggilan telepon itu. Penelpon itu mengatakan, apakah ini benar Baek Sa-on? Baek Sa-on mempertanyakan penelpon itu dari mana. Lalu penelpon itu langsung mengancam akan membunuh istri Baek Sa-on. Tapi panggilan itu terputus karena baterai ponselnya Baek Sa-on habis, guys. Baek Sa-on meminta Bak Do-jae agar kembali bekerja. Dan Baek Sa-on mencari charger. Lalu pertama-tama Baek Sa-on menelpon ibunya untuk menanyakan tentang Hong Hye-ju. Dan ibunya Baek Sa-on mengatakan kalau sore tadi bertemu dengan Hong Hye-ju dan ibunya. Tapi kemungkinan sekarang Hong Hye-ju bersama dengan ibunya. Lalu saat Baek Sa-on menelpon ibu mertuanya mengatakan kalau Hong Hye-ju sudah pulang setelah makan malam. Setelah merasa yakin kalau orang yang menelponnya adalah penipu, Baek Sa-on meminta Kang Yong-woo melacak nomor ponsel pelaku. Tapi Kang Yong-woo kurang tanggap dengan perintah itu, guys. Sehingga Bak Do-jae langsung mengambil alih melacak nomor ponsel pelaku. Lalu beberapa menit kemudian, penelpon itu kembali menelpon. Baek Sa-on mengatakan apakah dia sudah mati. Karena Baek Sa-on yakin kalau panggilan itu panggilan iseng dan Baek Sa-on tidak menganggap serius penelpon itu. Saat penelpon mencoba meminta uang tebusan, Baek Sa-on menegaskan kalau nggak akan membayar uang tebusan sepeser pun, lalu menutup teleponnya. Sementara itu di mobilnya Hong Hye-ju, penelpon itu marah-marah, menodongkan pisaunya dan mulai mencekik Hong Hye-ju. Lalu melepaskan cekikannya. Pelaku marah karena Baek Sa-on menganggap ini lelucon. Pelaku marah dan mempertanyakan apakah Hong Hye-ju benar istri Baek Sa-on atau Baek Sa-on memiliki istri yang lain.
Pelaku memberitahu Hong Hae-ju kalau satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Hong Hae-ju adalah jika Baek Saon cukup peduli pada Hong Hae-ju. Lalu pelaku mencoba menelpon Baek Saon lagi, tapi Baek Saon gak mengangkat teleponnya, guys. Lalu pelaku marah-marah dan menusuk-nusuk sandaran kursi mobil dengan pisau, sampai pisau itu menggores leher Hong Hae-ju. Saat itu, pelaku juga menjelaskan pada Hong Hae-ju kalau ponselnya itu hanya khusus digunakan untuk menelpon Baek Saon. Ponsel itu juga sudah dilengkapi alat pengubah suara otomatis dan menggunakan VPN tak terlacak selama 10 menit. Pelaku juga menjelaskan kalau mobil Hong Hae-ju juga bisa dikendalikannya. Tampaknya pelaku sudah bekerja keras mempersiapkan rencana ini. Ketika pelaku menelpon lagi, Kang Yong-woo secara nggak sengaja menjawab, membuat Baek Saon kesal karena Kang Yong-woo mengangkatnya. Baek Saon yang merasa tertipu akhirnya bicara, dan kali ini Hong Hae-ju mendengar perkataan Baek Saon yang sudah membuatnya sedih dan takut. Karena Baek Saon menyuruh penelpon menelpon kembali ketika istrinya sudah menjadi mayat. Bersamaan dengan itu di kantornya, Baek Saon dipanggil untuk menghadiri pertemuan darurat dan meninggalkan ponsel di ruangan kantornya, sehingga panggilan berikutnya dari penelpon tidak terjawab, guys. Karena sebelumnya mendengar perkataan Baek Saon, Hong Hae-ju menjadi frustasi, menangis, dan mulai memacu mobilnya lebih cepat di jalan raya. Radio mobil juga mulai bekerja kembali dan mengumumkan kalau negosiasi dengan para penculik berhasil dan para sandera sudah dibebaskan. Lalu, Baek Saon memberikan konferensi pers terakhir hari itu tentang para peneror dan para sandera yang sudah diselamatkan. Setelah selesai, Baek Saon memeriksa ponselnya. Banyak panggilan telepon dari penelpon itu. Lalu, saat itu reporter Jang Hyuk-jin muncul di tempat parkir untuk mencoba mendapatkan wawancara eksklusif. Dan Baek Saon menolaknya lalu menjalankan mobilnya. Tapi, Baek Saon tiba-tiba berhenti dan memundurkan mobilnya lalu meminta Jang Hyuk-jin membantunya. Malam itu Baek Saon memacu mobilnya sangat kencang. Baek Saon mengemudi seperti orang gila dengan ceroboh. Namun, dengan hati-hati menghindari kendaraan di jalan dan sudah membuat Jang Hyuk-jin ketakutan. Baek Saon saat itu juga meminta Jang Hyuk-jin untuk membantu melacak nomor itu. Baek Saon masih curiga meskipun menurutnya nomor telepon itu penipuan. Baek Saon memiliki firasat buruk tentang penelpon itu, mengingat kalau penelpon itu menggunakan nomor asing dengan modulator suara. Tiba-tiba mobil Baek Saon berhenti dan meninggalkan Jang Hyuk-jin di pinggir jalan. Lalu Baek Saon bergegas pulang dan menjadi tenang setelah melihat Hong Hae-ju ada di dapur. Baek Saon duduk dan mengatakan kalau Hong Hae-ju masih hidup. Hong Hae-ju sedikit terkejut dengan perkataan Baek Saon, mengesalkan. Baek Saon menceritakan kalau dirinya mendapat telepon misterius dan penelpon itu mengatakan kalau akan membunuh istri Baek Saon. Namun saat ini Baek Saon melihat kalau istrinya berada di rumah baik-baik aja. Hong Hae-ju saat itu seperti sangat kesal dan gak menghiraukan perkataan Baek Saon. Lalu Baek Saon mendapat telepon dari Bak Do-jae tentang upaya melacak nomor telepon itu. Bersamaan dengan Jang Hyuk-jin yang mengirim pesan informasi kalau kode nomor itu dari Amerika, menggunakan nomor virtual. Bak Do-jae juga mengatakan untuk melacak nomor itu, penelpon harus menelpon kembali dan diperlukan waktu 10 menit menelpon untuk bisa melacaknya. Dan saat itu Baek Saon sudah memastikan kalau penelponnya itu adalah seorang pria, walaupun menggunakan modulator suara. Lalu Baek Saon pergi ke kamarnya, sedangkan Hong Hae-ju makan malam sendirian. Di kamarnya, Baek Saon masih menelpon Bak Do-jae yang mengatakan kalau ada kelompok yang akan senang jika melihat Baek Saon gagal. Tapi saat itu Baek Saon tetap berjaga-jaga, ingin Hong Hae-ju dilindungi, tanpa mengungkapkan kalau Hong Hae-ju adalah istri Baek Saon. Dan saat itu Baek Saon juga mengingat kalau di kedutaan membutuhkan penerjemah bahasa isyarat. Karena tidak menemukan penerjemah, Baek Saon menemui Hong Hae-ju. Baek Saon meminta Hong Hae-ju untuk menjadi penerjemah di acara pesta kedutaan karena istri duta besar tunarungu. Dan saat itu Baek Saon juga mengatakan kalau Hong Hae-ju akan dijemput jam 5 sore. Setelah itu Hong Hae-ju kembali ke kamarnya dan mendapat telepon dari ibunya mengomeli Hong Hae-ju tentang pernikahan dan kehamilan. Pada saat itu Hong Hae-ju mengingat kembali pernikahannya dengan Baek Saon, mengingat perkataan Baek Saon kalau pernikahan akan dilangsungkan dengan privasi. Hong Hae-ju adalah mempelai pengganti. Hong Hae-ju nggak perlu berpura-pura menjadi istri di depan banyak orang. Dan Hong Hae-ju melepas riasannya.
Ternyata pernikahan waktu itu sebenarnya adalah pernikahan antara Baek Sae-on dan Hong In-ah. Tapi yang mengenakan gaun pengantinnya adalah Hong Hae-ju. Lalu, waktu itu Baek Sae-on memberi Hong Hae-ju kontrak dengan 3 syarat yang harus diikutinya. Pertama, istri nggak bisa mengajukan perceraian. Kedua, terutama pada masa pemilu. Dan ketiga, Hong Hae-ju tidak boleh mengungkapkan nama dan wajah sebagai istri Baek Sae-on. Jika salah satu dilanggar, maka akan dikenakan denda 2 miliar won. Hong Hae-ju langsung menandatanganinya. Dan Baek Sae-on memakaikan cincin di jari Hong Hae-ju sebagai istri rahasia. Hong Hae-ju memeriksa internet di ponselnya mencari berita pernikahan Baek Sae-on yang dirahasiakan. Menurut berita di internet, pernikahan itu menjadi privasi demi melindungi mempelai wanita dari publik. Lalu, keesokan harinya di tempat pusat bahasa isyarat, Hong Hae-ju menonton film action untuk belajar menerjemahkan makian dan belajar marah dengan bahasa isyarat. Dan hal itu mengejutkan Han Jin-yi, karena Han Ji-yi nggak pernah melihat Hong Hae-ju seperti itu. Malamnya, Baek Sae-on sebagai juru bicara kepresidenan tiba di pesta kantor kedutaan. Semua mata melihat kedatangan Baek Sae-on. Lalu saat itu pengawal meminta maaf karena terlambat. Hong Hae-ju segera bergabung dengan Baek Sae-on. Dan semua tamu pesta terus terpesona dengan pendatang baru itu. Hong Hae-ju terlihat gugup, tapi saat itu Baek Sae-on meyakinkannya kalau orang-orang hanya tertarik pada Baek Sae-on. Jadi Hong Hae-ju harus tetap tenang dan memastikan tidak ada yang salah. Lalu keduanya menaiki tangga bersama-sama, diikuti oleh mata orang-orang dan kamera ponsel. Di dalam pesta, Hong Hae-ju menemani Baek Sae-on sebagai penerjemah bahasa isyarat. Saat itu, istri dan duta besar berasumsi kalau Hong Hae-ju adalah istrinya Baek Sae-on. Namun dengan bahasa isyarat, Hong Hae-ju membantahnya dengan menjelaskan kalau Hong Hae-ju hanya menemani Baek Sae-on sebagai penerjemah bahasa isyarat saja. Duta besar berterima kasih karena Baek Sae-on sudah membawa penerjemah bahasa isyarat untuk istrinya. Dan Hong Hae-ju melanjutkan tugasnya sebagai penerjemah bahasa isyarat. Saat itu Baek Sae-on mengatakan kalau istrinya juga memiliki disabilitas. Duta besar mempertanyakan kenapa tidak pernah melihat Baek Sae-on membawa istrinya. Lalu Baek Sae-on mengatakan kalau istrinya adalah kelemahannya. Duta besar terkejut karena Baek Sae-on mengatakan hal itu. Baek Sae-on menjelaskan kalau dirinya menerima serangan dari segala sisi karena Baek Sae-on adalah kambing hitam resmi pemerintah. Jadi Baek Sae-on mengatakan kalau tidak ingin istrinya menerima serangan seperti dirinya. Maksudnya, kelemahannya adalah dalam hal ini. Duta besar langsung mengatakan karena itulah Baek Sae-on menyembunyikan istrinya. Duta besar menganggap Baek Sae-on romantis. Bersama dengan itu, Baek Sae-on mendapat pesan siaga dari Bak Do-je. Jika pelaku menelpon, Baek Sae-on diminta untuk mengulur waktu sehingga Bak Do-je bisa melacaknya. Lalu setelah itu, Hong Hae-ju menghabiskan segelas wine, dan saat akan menuangkan wine berikutnya, Baek Sae-on mencegahnya. Lalu, Hong Hae-ju mengetik di ponselnya mengatakan kalau dirinya ingin pulang jika sudah selesai. Tapi Baek Sae-on ingin Hong Hae-ju tetap di sampingnya. Hong Hae-ju marah dengan menggunakan bahasa isyarat. Hong Hae-ju sakit hati karena dianggap hanya sebagai kelemahan Baek Sae-on saja, dan mendeskripsikan apa arti kelemahan itu. Baek Sae-on gak memahami bahasa isyarat Hong Hae-ju. Melalui bahasa isyarat, Hong Hae-ju mengatakan kalau kemarin Baek Sae-on tidak seperti yang dikatakannya. Hong Hae-ju memaki Baek Sae-on. Saat itu, Hong Hae-ju kesal dan mengatakan dengan bahasa isyarat kalau tadi istri disabilitas yang dibahas Baek Sae-on dengan duta besar bukan dirinya, tapi istri Baek Sae-on yang lain. Hong Hae-ju pergi. Tapi Hong Hae-ju merasa agak mabuk dan pergi ke toilet, mengatur nafasnya. Beberapa waktu kemudian, Baek Sae-on mendapat telepon lagi dari nomor yang sama. Baek Sae-on mencoba mengulur waktu dengan meladeni si penelpon. Tapi saat itu Baek Sae-on terkejut karena penelpon tahu kalau dirinya berada di pesta. Dan saat ini Baek Sae-on berdiri di dekat makanan bruschetta dan truffle. Baek Sae-on mulai panik dan penasaran siapa penelponnya ini. Penelpon mengatakan kalau akan menyakiti istrinya Baek Sae-on. Baek Sae-on mulai panik dan memeriksa sekeliling, melihat di tangga atas ada orang yang melihatnya. Baek Sae-on langsung mengejarnya sampai ke toilet. Tapi ternyata bukan siapa-siapa, guys. Baek Sae-on mulai berkeliling.
Baek Saon yakin kalau tidak ada seorang pun yang mengetahui istrinya. Penelpon itu mengatakan kalau Hong Hae-ju bukan istri Baek Saon yang sesungguhnya. Istri Baek Saon yang sesungguhnya adalah orang yang seharusnya dinikahi oleh Baek Saon. Tunangan Baek Saon, yaitu putri pertama harian Jong-won, Hong In-ah. Penelpon itu tahu kalau Hong In-ah kabur sebelum hari pernikahan dan gak ada yang tahu keberadaannya. Saat itu yang membuat aneh Baek Saon adalah penelpon juga tahu kalau Baek Saon menikahi adiknya Hong In-ah, yaitu Hong Hye-ju. Harian Jong-won dan keluarga Baek Saon memiliki hubungan simbiosis, dan Baek Saon harus melanjutkan pernikahan dan menikahi Hong Hye-ju sebagai sandera. Penelpon mengatakan apakah Baek Saon gak penasaran? Bagaimana penelpon tahu rahasia sebesar ini? Lalu Baek Saon mempertanyakan apa kemauan penelpon sekarang. Penelpon meminta Baek Saon menyingkirkan Hong Hae-ju dan kembali pada Hong In-ah, tunangan asli Baek Saon. Karena lagi pula Baek Saon gak butuh Hong Hye-ju dalam hidup Baek Saon. Hal yang mengejutkan guys. Ternyata ditunjukkan kalau penelpon itu adalah Hong Hae-ju sendiri. Loh, kok bisa gitu? Ternyata Hong Hae-ju bisa bicara. Lalu, waktu kembali saat Hong Hae-ju bersama dengan penculiknya. Di telepon, Hong Hae-ju mendengar Baek Saon menyuruh penculik untuk membunuh Hong Hae-ju dan menyuruh pelaku menelpon Baek Saon kembali ketika Hong Hae-ju sudah menjadi mayat. Penculik marah-marah. Tidak hanya penculik, perkataan Baek Saon itu juga sudah membuat Hong Hae-ju sedih, kesal, dan kecewa. Hong Hae-ju menghentikan mobilnya dan dengan kesal menyuruh pelaku menelpon Baek Saon lagi. Tapi Baek Saon tidak menjawab. Saat itulah diketahui kalau ternyata Hong Hae-ju sudah bisa bicara. Hong Hae-ju sangat-sangat kesal dan semakin membenci Baek Saon karena menyadari kalau Baek Saon tidak mungkin peduli padanya. Hong Hae-ju memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mobil jumping karena gundukan dan berputar, lalu menabrak sesuatu. Hong Hae-ju keluar dari mobilnya dan melihat penculiknya pingsan. Lalu Hong Hae-ju mengambil ponsel si penculik. Kembali ke waktu saat ini, Hong Hae-ju menggunakan ponsel itu untuk menelpon Baek Saon. Hong Hae-ju mengatakan jika Baek Saon tidak ingin kehidupan pribadi Baek Saon merusak pemilu ayahnya Baek Saon, maka singkirkan Hong Hae-ju dan kembalilah pada Hong In-ah. Jika tidak, pernikahan Baek Saon akan diungkap ke media. Hong Hae-ju memberi Baek Saon waktu sampai hari berikutnya untuk membuat keputusan. Tapi Baek Saon menenangkan diri dan mengatakan kalau ingin mengancam dirinya, penelpon seharusnya mempelajari Baek Saon terlebih dahulu. Ada ratusan wartawan yang ingin membuat Baek Saon bicara, karena mudah bagi Baek Saon mengubah skandal menjadi berita palsu. Baek Saon juga bisa menyingkirkan pemeras menyedihkan dengan mata tertutup. Kenapa penelpon mengira kalau Baek Saon akan menerima permintaan untuk meninggalkan Hong Hae-ju? Baek Saon mengatakan, kenapa melibatkan orangku? Lalu Hong Hae-ju mengatakan omong kosong dan mengatakan semua yang terjadi. Kalau Hong Hae-ju hampir mati, menjelaskan semuanya, menculik, mencekik, menjambak, menodong dengan pisau dan akan membunuh. Lalu mengatakan kalau Hong Hae-ju nggak bisa berbicara. Dan Hong Hae-ju mengatakan dengan penuh emosi kalau Baek Saon menyuruh penelpon menelpon lagi kalau Hong Hae-ju sudah menjadi mayat. Saat itu Hong Hae-ju hampir mati dan mobilnya terguling di jalan yang licin. Lalu terdengar suara di telepon. Baek Saon dengan menahan amarahnya mengatakan kalau belum pernah merasa penasaran seperti ini pada seorang pria. Karena sangat kesal, terlihat kepalan tangan Baek Saon berdarah. Baek Saon menjadi terlalu gelisah setelah mendengarkan apa yang dialami Hong Hae-ju dan bersumpah untuk menangkap penelpon itu dengan tangannya sendiri. Hong Hae-ju panik, buru-buru menutup teleponnya karena waktunya udah habis. Hong Hae-ju kebingungan, was-was, gak atau berhasil menipu Baek Saon. Hong Hae-ju keluar dari toilet. Hong Hae-ju terkejut karena melihat Baek Saon yang termenung. Hong Hae-ju memilih untuk menjauh, diam-diam pergi. Tapi Baek Saon tahu dan mendekati Hong Hae-ju. Baek Saon memegang tangan Hong Hae-ju dan membawanya pergi, masuk di suatu ruangan yang gelap. Baek Saon bertanya apakah Hong Hae-ju menyembunyikan sesuatu darinya. Baek Saon meminta Hong Hae-ju mengeluarkan ponselnya. Hong Hae-ju terkejut dan mengeluarkan ponselnya. Baek Saon bertanya apakah kemarin terjadi kecelakaan? Pukul berapa? Hong Hae-ju mengangguk dan menulis di ponselnya antara pukul 18 sampai 19 malam. Baek Saon melihat luka di dahi Hong Hae-ju. Baek Saon memeriksa lagi dan melihat luka di leher Hong Hae-ju. Baek Saon bertanya kenapa. Saat Hong Hae-ju ingin mengetiknya, Baek Saon mengatakan kalau Hong Hae-ju nggak perlu menjawabnya. Baek Saon bertanya, siapa dia? Apakah Hong Hae-ju melihat wajahnya? Hong Hae-ju mengetik di ponselnya kalau wajah pelakunya tertutup. Baek Saon bertanya apakah pelaku mengancam Hong Hae-ju dengan pisau dan akan membunuh Hong Hae-ju? Hong Hae-ju mengangguk.
Baek Saon mengatakan kalau terjadi seperti itu, kenapa Hong Hae-ju nggak mengatakan semua pada Baek Saon? Tapi dalam hati Hong Hae-ju sudah berpikir buruk. Bagaimana mungkin Hong Hae-ju meminta perlindungan pada orang yang nggak peduli padanya? Karena kemarin saat menjadi sandera, Hong Hae-ju mendengar sendiri kalau Baek Saon ingin dirinya mati. Baek Saon bertanya apakah di pesta ini ada orang yang mencurigakan, mengikuti atau mengajak Hong Hae-ju bicara. Hong Hae-ju hanya menggelengkan kepalanya aja. Baek Saon mengatakan kalau Hong Hae-ju harus sudah memastikan selalu ada pengawal di dekat Hong Hae-ju dan menyuruh Hong Hae-ju pergi ke rumah sakit memeriksakan lukanya. Lalu Baek Saon pergi. Saat itu Hong Hae-ju takut kalau dirinya ketahuan. Berdasarkan tindakan Baek Saon, sepertinya Baek Saon marah karena ada yang berani menyakiti istrinya. Saat itu Baek Saon menelpon pengawal untuk membawa pulang istrinya. Lalu Baek Saon juga mendapat telepon dari Bak Do-jae yang mengatakan kalau semua tidak mudah mengungkap identitas pelaku karena IP-nya selalu berubah dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan Bak Do-jae sudah menyimpulkan kalau ini ulah suatu organisasi. Baek Saon juga mengatakan kalau pelaku sudah tahu semua tentang dirinya dan keluarganya. Baek Saon meminta agar Bak Do-jae mengamankan daftar tamu dan penyedia layanan untuk acara di kedutaan. Bak Do-jae bertanya apakah pelaku berada di acara kedutaan itu. Baek Saon mengatakan kalau pelaku berlaga berada di acara kedutaan ini. Lalu Baek Saon mengatakan akan mengirim rekaman suara pelaku dan meminta Bak Do-jae melepas modulator suaranya. Di rumah, Hong Hae-ju mendengarkan rekaman sambil mencoba menganalisis perkataan Baek Saon. Hong Hae-ju tertawa karena mendengar suara Baek Saon yang was-was, khawatir. Hong Hae-ju tahu kalau Baek Saon marah jika ada yang menyentuh miliknya. Lalu Hong Hae-ju saat itu teringat luka di kepalan tangan Baek Saon. Tapi Hong Hae-ju mencoba menepis rasa penasarannya. Saat itu Hong Hae-ju khawatir kalau penculik sebenarnya mungkin sedang mencari ponsel ini. Lalu Hong Hae-ju mendengar suara kode rumah berbunyi. Hong Hae-ju terkejut, buru-buru menyimpan ponsel itu di dalam tasnya. Hong Hae-ju juga terkejut karena mendengar pintu kamarnya diketuk. Baek Saon datang meminta kunci mobilnya dan berniat mengambil kunci di tasnya Hong Hae-ju. Hong Hae-ju panik mengambil tasnya dan menyerahkan kunci mobilnya pada Baek Saon. Hong Hae-ju bertanya-tanya apa yang dicari Baek Saon. Baek Saon memeriksa mobil, melihat sandaran kursi mobil rusak karena benda tajam. Lalu memeriksa kamera dashboard, tapi anehnya tidak ada apa-apa di sana. Hong Hae-ju panik saat menyadari kalau Baek Saon mungkin akan menemukan kamera dashboard dan melihat atau mendengarnya berbicara. Hong Hae-ju bergegas turun ke garasi dan melihat Baek Saon di dalam mobilnya. Baek Saon keluar dari mobil dan bertanya, mobil Hong Hae-ju seperti ini. Bagaimana cara Hong Hae-ju pulang? Lalu waktu kembali saat mobil Hong Hae-ju diderek sebuah truk. Hong Hae-ju juga melihat kalau pelaku sudah nggak berada di mobilnya. Hong Hae-ju mengetik di ponselnya kalau dirinya memanggil truk derek. Baek Saon bertanya kenapa kamera dashboardnya nggak merekam apapun. Hong Hae-ju hanya berekspresi terkejut. Tapi dalam hatinya, Hong Hae-ju lega. Tiba-tiba ada sebuah motor yang muncul di tempat parkir dengan kecepatan tinggi. Dan pemotor itu meminta maaf. Lalu Baek Saon mengatakan akan membeli mobil baru dan meminta Hong Hae-ju berhenti bekerja mulai besok dan tetap berada di rumah. Tapi Hong Hae-ju mengetik di ponselnya kalau dirinya besok harus ke pengadilan karena ada kasus pengadilan yang harus ditafsirkan Hong Hae-ju. Baek Saon saat itu setuju tapi meminta Hong Hae-ju untuk membawa pengawal bersamanya. Hong Hae-ju menuliskan untuk jangan terlalu mencolok, lalu pergi. Kemudian Baek Saon menelpon Bak Do-jae karena nggak menemukan rekaman kamera dashboard mobil insiden saat itu. Kemungkinan ada restorasi, Bak Do-jae harus mengeceknya. Lalu meminta Bak Do-jae untuk memeriksa rekaman CCTV sesuai rute jalan antara pukul 18 sampai 19 malam. Keesokan harinya, Baek Saon menemui ibunya untuk makan. Dan ibunya menanyakan kapan putranya akan bergabung, karena ayahnya sudah menunggu. Tetapi saat itu perhatian Baek Saon terganggu oleh telepon dari harian Hyeosong Chaeyoung-jin. Ibunya mengatakan kalau sudah meminta Hong Hae-ju berhenti bekerja. Dan selama periode pemilu, ibunya ingin Baek Saon menyuruh Hong Hae-ju tetap tenang dan diam saja di rumah. Ibunya merasa kerepotan dan menyesali kalau seharusnya pernikahan ini nggak terjadi. Baek Saon hanya tersenyum karena bukannya keluarga Baek yang menginginkan ikatan dengan keluarga Hong, harian Chung-won, meskipun harus menukar pengantinnya. Karena Baek Saon menganggap kalau ayahnya sudah berada di titik ini berkat harian Chung-won yang menutupi skandalnya. Dan saat itu ibunya hanya terdiam.
Lalu Baek Saon mengalihkan pembicaraan dan bertanya siapa lagi yang tahu tentang pernikahannya. Selain keluarganya, Hong Il Kyung, Kim Yun Hui, ibunya menambahkan Hong In Ah. Baek Saon mencoba mempersempit daftar tersangka penerornya. Saat itu, ibunya kesal melihat putranya selalu melihat ponsel. Baek Saon mengatakan kalau belakangan ini ada telepon yang telah mengusiknya. Ibunya mengatakan kalau rasa tidak sabar bisa menghambat komunikasi. Lalu Baek Saon meminta saran dari ibunya. Ibunya Baek Saon adalah Sim Kyu Jin, ahli negosiasi pertama negara Korea dan mantan psikolog kriminal. Sementara itu di pengadilan, Hong Hae-ju bertugas menjadi penerjemah bahasa isyarat bersama dengan Direktur Han Jin-yi. Sepertinya kasus pertengkaran suami istri. Lalu di kantornya, Bak Do-jae melapor pada Baek Saon kalau sudah menemukan CCTV di rute jalan TKP insiden. Terlihat mobil Hong Hae-ju, tapi hanya ditemukan sebatas itu aja. Berikutnya nihil. Lalu, mengenai acara di kedutaan, mustahil mendapatkan daftar tamu. Dan dari perusahaan keamanan, sebagian pekerja eksternal adalah pekerja paruh waktu. Kesimpulannya, Bak Do-jae nggak menemukan apapun dari insiden ini. Bak Do-jae mengatakan kalau perlu bekerja sama dengan polisi, karena pelaku sudah mengancam istri Baek Saon. Tapi Bak Do-jae tahu itu nggak mungkin. Baek Saon menanyakan apakah Bak Do-jae tahu atau pernah bertemu dengan istrinya Baek Saon. Bak Do-jae mengatakan tidak tahu, apalagi bertemu. Baek Saon menegaskan lagi kalau di dunia ini nggak ada yang tahu tentang istrinya Baek Saon. Dan mereka hanya penasaran. Bayangkan jika publik mengetahuinya. Lalu Baek Saon menerima pesan dari pengawal kalau sidang sudah selesai. Baek Saon mengirim pesan agar pengawal segera mengantar Hong Hae-ju pulang. Di gedung pengadilan, pengawal Lee Jung-won yang sedang menunggu Hong Hae-ju di toilet melihat ada keributan kecil. Tampaknya pasangan suami istri yang tadi berada di pengadilan dan mereka sedang bertengkar, membuat keributan sekarang. Direktur Han Jin-yi meminta bantuan semua orang dan pengawal Lee Jung-won membantu melerai keributan itu. Bersama dengan itu, Hong Hae-ju mendengar suara langkah sepatu yang sepertinya mendekatinya. Hong Hae-ju menjadi parno. Setelah keributan, Direktur Han Jin-yi mencari Hong Hae-ju. Pengawal Lee Jung-won terkejut dan memeriksa toilet. Hong Hae-ju udah nggak ada di sana, guys. Para pengawal panik mencari Hong Hae-ju. Di kantornya, di dalam rapat, Baek Saon mendapat pesan dari pengawal yang mengabarkan kalau nyonya Hong Hae-ju menghilang. Baek Saon meminta pengawal segera menemukan Hong Hae-ju, kalau perlu meminta bantuan pengadilan. Karena hal ini, Baek Saon hampir tidak bisa berkonsentrasi pada rapatnya. Lalu Baek Saon mendapat pesan kalau sudah menemukan nyonya Hong Hae-ju bersama dengan seorang pria. Baek Saon mempertanyakan siapa pria itu dan bagaimana penampilan pria itu. Sementara itu, Hong Hae-ju bertemu dengan mantan teman kuliahnya. Teman kuliah Hong Hae-ju adalah Ji Sang-woo. Ji Sang-woo saat itu beralasan menjadi saksi di pengadilan dan saat itu melihat Hong Hae-ju ada di pengadilan. Dan akhirnya Ji Sang-woo berusaha untuk menemui Hong Hae-ju. Walaupun pertemuannya sedikit aneh di depan toilet ya. Saat itu para pengawal mengambil foto Hong Hae-ju dan teman prianya itu. Lalu mengirimkan foto itu pada Baek Saon. Di foto itu terlihat Hong Hae-ju tertawa. Para pengawal melaporkan kalau pria itu tampan dan bertubuh bagus. Baek Saon mengirim pesan meminta pengawal untuk nggak usah mengirim foto. Tugas pengawal hanya menjaga bukan memata-matai. Baek Saon langsung menaruh ponselnya dengan keras di meja. Pengawal Bak Hyo-jin gusar karena sebelumnya Baek Saon menanyakan penampilan, tapi sekarang malah dimarahi. Tapi saat itu pengawal Lee Jung-won hanya memperhatikan teman pria Hong Hae-ju, yang menurutnya adalah tipe idealnya. Saat itu ternyata Ji Sang-woo bisa menggunakan bahasa isyarat dan membuat obrolan menjadi lebih menarik. Ji Sang-woo mengatakan kalau mencari Hong Hae-ju sejak Hong Hae-ju menghilang 3 tahun yang lalu. Tapi saat melihat Hong Hae-ju ada di televisi menjadi penerjemah, Ji Sang-woo sangat senang. Saat itu Hong Hae-ju hanya bisa meminta maaf karena dirinya nggak memberi kabar. Ji Sang-woo juga mengatakan kalau dirinya belajar bahasa isyarat agar bisa berbicara dengan Hong Hae-ju. Ji Sang-woo juga mengatakan kalau dirinya akan mulai bekerja di stasiun TV tempat Hong Hae-ju bekerja menerjemahkan berita untuk mengisi program baru yaitu liputan kriminal. Peliputan kriminal karena ada kasus lama yang ingin dibereskan oleh Ji Sang-woo. Dan saat itu Ji Sang-woo juga meminta nomor ponsel Hong Hae-ju. Lalu Hong Hae-ju pergi. Sementara itu Baek Saon mendapat laporan dari para pengawal kalau nyonya Hong Hae-ju sudah pulang ke rumah.
Tapi saat itu Baek Saon melihat foto pria itu lagi yang bisa membuat Hong Hae-ju tertawa. Lalu di rapat, Baek Saon menyela dan membicarakan posisi juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Tampaknya Baek Saon ingin menempatkan Hong Hae-ju di sebelahnya, di tempat Baek Saon bisa melihatnya. Kesannya egois ya, belum terungkap perasaan Baek Saon yang sebenarnya. Hong Hae-ju sudah berada di rumah, dan Hong Hae-ju mengecek ponselnya. Banyak panggilan tak terjawab dari ibunya. Dan ada pesan terbaru dari ibunya kalau sekarang ibunya sudah berada di depan rumah. Ibunya datang membawakan vitamin untuk tubuh dan membelikan pakaian dalam untuk Hong Hae-ju. Dan mendorong Hong Hae-ju agar merayu Baek Saon. Kim Yeon-hui mengatakan kalau masa depan keluarga Hong Hae-ju bergantung pada keberhasilan pernikahannya. Jika Hong Hae-ju gagal membuat Baek Saon bahagia, mereka tidak akan mampu membiayai pengobatan ayah kandungnya. Ayah kandungnya Hong Hae-ju yang saat ini berada di panti Ureda, yaitu Na Jin-chol. Kim Yeon-hui tahu kalau ayah kandung Hong Hae-ju adalah kelemahan Hong Hae-ju. Dan hal itu dimanfaatkan Kim Yeon-hui sebagai alat tawar-menawar dengan Hong Hae-ju. Kalau kamu ingin tahu silsilah keluarga Hong Hae-ju, kamu bisa klik pojok kanan atas pada video ini guys. Saat mandi, Hong Hae-ju memikirkan semuanya. Lalu Hong Hae-ju memakai pakaian dalam itu. Tapi Hong Hae-ju memikirkan tujuan lain. Hong Hae-ju memakai pakaian dalam itu dan berpura-pura menjadi penculik untuk menelpon Baek Saon lagi. Hong Hae-ju ingin lepas dari semua ini guys. Sementara itu Baek Saon memikirkan semua yang dikatakan oleh ibunya. Kalau ada miskonsepsi bahwa pendirian kuat akan meningkatkan peluang menang dan pendirian lemah sebaliknya. Membuat pembunuh berantai bicara bergantung pada pembentukan hubungan baik. Jika bernegosiasi tanpa kepercayaan, mustahil bisa menang. Lalu ibunya Baek Saon bertanya, sudah sejauh mana Baek Saon mengenal musuhnya? Bersama dengan itu, tepat jam 10 malam, ponsel Baek Saon berdering dari nomor itu. Baek Saon menghitung, lalu mengangkatnya. Penelpon itu, yang adalah Hong Hae-ju yang menyamar, mempertanyakan apa Baek Saon sudah memutuskannya. Baek Saon mempertanyakan apakah ada alasan untuk batas waktu. Hong Hae-ju mengatakan kalau itu terserah Hong Hae-ju. Hong Hae-ju tetap meminta Baek Saon kembali pada Hong In-ah. Tapi saat itu Baek Saon penasaran. Semua orang berpikir Hong In-ah, putri sulung pemilik Chung Won, adalah istri Baek Saon. Baek Saon mempertanyakan dari mana penelpon tahu informasi tentang Hong Hae-ju. Baek Saon curiga apakah penelpon ini ada di dekat Baek Saon. Karena tidak ada yang tahu tentang hal ini selain keluarga Hong dan Baek. Tapi Hong Hae-ju memotong pembicaraan. Dengan deduksi Baek Saon, Hong Hae-ju hampir ketahuan. Hong Hae-ju mencoba berputar-putar untuk membuyarkan logika Baek Saon dan akan mengirim surat bertinta merah. Hal itu membuat Baek Saon sedikit emosi. Seorang pria gila menabrak mobil Hong Hae-ju dengan tusukan pisau ke sandaran kepala dan meninggalkan memar di dahi, leher, dan bahu Hong Hae-ju. Baek Saon memperjelas kalau nggak akan ada kompromi. Lalu Hong Hae-ju mengirimi Baek Saon foto tanda lahir unik di pahanya. Baek Saon bertanya apa ini? Hong Hae-ju mengatakan kalau Baek Saon suaminya tapi nggak bisa mengenalinya. Hal itu semakin menunjukkan kalau dia bukan istri asli Baek Saon. Hong Hae-ju mengatakan kalau itu adalah paha Hong Hae-ju. Baek Saon meminta bukti kebenaran foto itu. Hong Hae-ju yang menggunakan suara lain mengejek Baek Saon karena tidak mengetahui tubuh istrinya. Saat itu Baek Saon mencoba tenang dan bertanya apakah penelponnya sudah pernah menikah. Hong Hae-ju jelas gugup dengan pertanyaan Baek Saon. Baek Saon bertanya kapan pengalaman pertama penelponnya itu bersama wanita. Baek Saon emosi dengan menyebut penelponnya mesum. Pria mesum yang memakai foto palsu untuk berfantasi, melecehkan dan menfitnah istri Baek Saon. Pemerasan saja nggak akan cukup. Baek Saon akan menambah satu lagi tuntutan, pasal 33 Undang-Undang Korea, kejahatan kekerasan seksual, kejahatan asusila media komunikasi. Baek Saon mengatakan kalau dirinya mengenal Hong Hae-ju lebih dari siapapun, dan menganggap penelponnya omong kosong. Hong Hae-ju mengejek Baek Saon yang hanya berpura-pura menjadi suaminya Hong Hae-ju. Hong Hae-ju dengan emosi kesadarannya mengatakan kalau itu foto asli dan menyuruh Baek Saon untuk memeriksa sendiri apakah Hong Hae-ju memiliki tanda lahir di pahanya. Setelah mengakhiri panggilan, Baek Saon memeriksa apakah timnya Bak Do-jae bisa melacak lokasi penelponnya. Lokasinya terlacak tapi tidak bisa ke satu titik. Lokasi yang bisa terdeteksi ada di daerah Sucho, Gangnam atau Yongsan. Baek Saon sudah mengidentifikasi tersangka berdasarkan pembicaraannya dengan tersangka. Kemungkinan pelaku sudah bercerai atau akan bercerai.
Lalu Baek Saon menanyakan tentang seksual, tapi pelaku kebingungan. Dan hal itu menguatkan pendapatnya kalau pelaku pernah terlibat kejahatan seksual dan meminta tim untuk memeriksa web gelap. Lalu Baek Saon akan meminta Bak Do-jae memeriksa foto, tapi nggak jadi. Baek Saon langsung pergi dan tim yang merasa melihat Baek Saon sangat kesal pada sesuatu. Sedangkan Hong Hae-ju di rumah sepertinya menyesal mengatakan periksa saja. Saat itu Baek Saon sudah tiba di rumah. Sementara Hong Hae-ju nggak bisa tidur dan mendengar kalau kode pintu rumahnya dipencet. Baek Saon menuju kamar Hong Hae-ju. Tanpa mengetuk, langsung masuk ke kamar Hong Hae-ju. Hong Hae-ju ketakutan dan menutupi dirinya bersembunyi di dalam selimut. Baek Saon menarik selimut itu, tapi Hong Hae-ju berusaha keras menahannya, menolak melepaskan selimutnya. Baek Saon memaksa menariknya dan akhirnya kehilangan keseimbangan dan jatuh menimpa Hong Hae-ju. Eye contact, guys. Hong Hae-ju memejamkan mata dan hanya pasrah aja. Tapi Baek Saon berdiri dan mengalihkan pembicaraan dan mengatakan tentang kantor kepresidenan yang akan segera membuka posisi penerjemah bahasa isyarat. Baek Saon mengatakan kalau sebelumnya Hong Hae-ju tetap ingin bekerja, maka nggak akan ada perlakuan khusus dan jika Hong Hae-ju menginginkan pekerjaan itu, Hong Hae-ju harus bekerja di sisi Baek Saon. Gitu aja, Baek Saon langsung pergi. Membuat Hong Hae-ju bingung karena kejadian ini sangat mendadak, guys. Lalu Baek Saon teringat masa lalu mengingat awal pernikahannya dengan Hong Hae-ju. Hong Hae-ju berada di meja makan menunggu Baek Saon pulang. Hong Hae-ju mencoba menempatkan dirinya menjadi seorang istri, tapi Baek Saon menolaknya, memperingatkan Hong Hae-ju untuk tidak jatuh cinta padanya. Apakah saat ini Baek Saon menyesalinya? Sedangkan Hong Hae-ju nggak bisa tidur di kamarnya memikirkan kejadian yang menimpanya. Hong Hae-ju bertanya-tanya kenapa Baek Saon nggak mengeceknya. Bahkan Baek Saon juga nggak bertanya. Hong Hae-ju mencoba menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Hong Hae-ju terbangun dan terkejut karena Baek Saon masih ada dan melihat TV. Baek Saon hanya mengatakan kalau dirinya masuk siang. Dan saat itu Hong Hae-ju melihat hal yang belum pernah dilihatnya. Tiba-tiba Baek Saon menyiapkan bahan masakan. Sepertinya Baek Saon mengajak Hong Hae-ju masak bersama. Tapi suasana tetap kaku. Saat itu Baek Saon mempertanyakan kalau di pengadilan menurut pengawal, Hong Hae-ju sempat menghilang. Hong Hae-ju menjelaskannya dengan mengetik ponsel kalau Hong Hae-ju bertemu dengan senior kuliahnya. Baek Saon mempertanyakan apakah seniornya itu bisa dipercaya. Hong Hae-ju menunjukkan ponselnya. Baek Saon hanya mengatakan kalau mengira selama ini Hong Hae-ju hanya hidup diam dan patuh dalam kendali Baek Saon. Baek Saon mempertanyakan apakah Baek Saon yang salah. Lalu Baek Saon mengambil piring dan menyiapkan makanan lalu meninggalkan Hong Hae-ju. Hong Hae-ju terkejut karena ternyata Baek Saon memasak untuknya. Saat itu ponsel Baek Saon bergetar mendapat pesan dari petugas Bak Do-jae yang sudah mendapatkan analisis suara pertama. Di tempat lain, di depan stasiun TV, para fans sedang menunggu idola mereka. Dan dengan membawa kopi, Nayori mencoba melewati perkumpulan fans itu. Tapi mendadak suasana menjadi riuh karena idola mereka muncul. Dan Nayori terjebak di kerumunan itu hampir terjatuh. Tapi Ji Sang-woo muncul tepat waktu menyelamatkannya, guys. Dan tanpa sengaja, Nayori menumpahkan kopi panasnya ke lengan Ji Sang-woo. Suasana romantis berubah menjadi dramatis karena kopi panas. Kemudian mereka pergi ke kafe dan saat itu Nayori baru tahu kalau Ji Sang-woo yang akan mengisi acara program terbaru di stasiun TV-nya. Tapi terjadi insiden. Saat itu Nayori meminta maaf. Tapi Ji Sang-woo mengatakan kalau hal itu bukan salah Nayori. Itu karena para fans girl di depan stasiun TV yang sudah mengganggu. Saat itu Nayori merasa tersinggung ketika Ji Sang-woo mengatakan kalau fans itu terlalu mengganggu. Akhirnya Nayori menjelaskan arti fans setia itu. Fans menonton pertunjukan musik, membeli album, bergabung fans club, datang lebih awal, antri, dan tetap menunggu jika rekaman tertunda. Itu bukan mengganggu, tapi kesetiaan. Nayori bertanya apakah Ji Sang-woo pernah merasakan semangat membara pada seseorang? Lalu percakapan beralih jika suka pada seseorang bisa dianggap sama dengan menjadi penggemar. Ji Sang-woo mengaku kalau punya pengalaman dalam hal ini. Karena dulu ada seorang wanita yang pernah disukainya. Lalu Ji Sang-woo bertanya, Nayori menggemari siapa? Nayori saat itu tersenyum dan mengatakan kalau dirinya menggemari seorang yang tampan, bersuara bagus, dihormati dan dicintai oleh negara. Lalu Nayori meninggalkan kartu namanya dan pergi.
Di kantornya, Baek Sa-an memeriksa suara rekaman itu bersama Bak Do-jae. Ternyata sulit mengidentifikasinya, karena menurut Bak Do-jae, alat yang digunakan bukan alat pengubah suara biasa. Suaranya dienkripsi, dan butuh waktu untuk menyelidikinya. Lalu, tim Bak Do-jae juga sudah memeriksa web gelap tentang pelaku kejahatan seksual. Dan Bak Do-jae juga memeriksa kamera dashboard mobil yang saat itu kameranya mati. Dan mengenai CCTV, setelah Bak Do-jae meningkatkan kualitas rekamannya, Bak Do-jae menemukan hal aneh. Lalu mereka memeriksa CCTV bersama. Tapi melihat pria berjas hujan itu masuk ke dalam mobil Hong Hae-ju begitu aja. Sementara itu Hong Hae-ju mengunjungi ayah kandungnya di panti jompo. Ayahnya Hong Hae-ju masih menganggap dirinya berada di klub malam. Setelah perawat pergi, Hong Hae-ju berbicara dengan ayahnya. Ternyata Hong Hae-ju memperlihatkan kalau dirinya bisa bicara hanya pada ayahnya saja. Lalu Hong Hae-ju membawa Na Jin-chol keluar menghirup udara segar. Saat itu Hong Hae-ju meratap kenapa dulu ayahnya tidak memaki ibunya yang pergi meninggalkannya, atau setidaknya menahan Hong Hae-ju saja. Tiba-tiba ayahnya mengatakan hal yang mengejutkan. Ternyata saat itu ayahnya sudah menyerah pada Hong Hae-ju dan meminta Kim Yun-hui untuk menjadikan Hong Hae-ju meraih impian menjadi seorang pembawa berita, daripada seperti ayahnya yang hanya menjadi pembawa acara klub malam kecil. Hong Hae-ju tersentuh namun juga frustasi karena hidupnya tidak sedamai itu. Hong Hae-ju mulai menangis tentang betapa lelahnya dirinya dengan semua ini. Hong Hae-ju berpura-pura bisu dan menjadi bayangan Hong In-ah. Dan Hong Hae-ju tidak lagi tahu siapa dirinya sendiri. Hong Hae-ju menangis dan ingin mengakhiri semua ini. Sementara itu, Baek Sa-on ngobrol di warung dengan reporter Jang Hyuk-jin sambil ngeteh. Saat itu Baek Sa-on curhat tentang masalah temannya, kalau temannya itu dikirimi foto telanjang istrinya, dan mengancam suaminya mengakhiri hubungan dengan istrinya. Baek Sa-on meminta pendapat Jang Hyuk-jin. Jang Hyuk-jin menegaskan kalau istri temannya Baek Sa-on itu pasti berselingkuh. Dan kekasih istri temannya itu mencoba menipu sang suami. Jang Hyuk-jin menegaskan pasti perselingkuhan. Di kantornya, Baek Sa-on memandangi ponselnya menunggu penelpon itu telepon. Apalagi Baek Sa-on teringat perkataan Bak Do-jae kalau menurut CCTV, orang berjas hitam itu seperti dipersilahkan masuk oleh pemilik mobilnya. Jam 10 tepat, Hong Hae-ju yang menyamar sebagai pelaku menelpon Baek Sa-on. Baek Sa-on membiarkannya tapi mengangkatnya lalu segera menutup teleponnya lagi. Hong Hae-ju terkejut karena Baek Sa-on menutup teleponnya, dan Hong Hae-ju menelponnya lagi. Hong Hae-ju meminta jangan menutup teleponnya. Baek Sa-on mengatakan entah siapa yang kini lebih putus asa, dan Baek Sa-on meminta penelpon untuk menelponnya lagi setelah 5 menit. Lalu sekali lagi Baek Sa-on menutup teleponnya. Saat itu Hong Hae-ju hanya bengong mencoba menelpon lagi, tapi Baek Sa-on mematikan ponselnya, gak aktif guys. Sambil menunggu 5 menit berlalu, Hong Hae-ju beli minuman di swalayan, mondar-mandir melihat jam, dan setelah 5 menit, Hong Hae-ju menelpon lagi. Baek Sa-on mengangkatnya, tapi saat itu seolah-olah dalam pikiran Hong Hae-ju, Baek Sa-on ada di sebelahnya. Baek Sa-on mengatakan untuk penelponnya agar tetap menunggu. Hong Hae-ju marah, mengancam gak akan tinggal diam, karena Baek Sa-on akan menyesal. Tapi saat itu, di telepon terdengar seperti ada suara ledakan. Hong Hae-ju terkejut dan mencoba menelpon Baek Sa-on lagi, tapi nggak tersambung. Ada kepanikan di wajah Hong Hae-ju. Hong Hae-ju pulang ke rumah dan melihat ternyata Baek Sa-on belum pulang. Hong Hae-ju memeriksa ponselnya, menelpon, dan ponsel Baek Sa-on masih nggak aktif. Sambil duduk di sofa, Hong Hae-ju menunggu Baek Sa-on pulang. Hong Hae-ju tertidur di sofa. Keesokan paginya, Hong Hae-ju terbangun dan menyadari kalau Baek Sa-on tidak pulang. Khawatir, Hong Hae-ju menyalakan TV dan melihat laporan tentang pemboman di sebuah kantor di Yeouido. Media HBC melaporkan kalau di CCTV melihat ada seseorang yang memakai pakaian serba hitam bertopi menaiki tangga sambil membawa tas besar dan mengambil sesuatu seperti kotak pizza dari dalam tasnya. Lalu pria itu menuju lorong ke lantai 5. Tak lama kemudian bara api menyebar dan asap hitam mengepul. Keadaan kantor berantakan dan menurut laporan, pelaku sudah berulang kali menelpon memberikan ancaman, dan hal itu menunjukkan kejahatan terencana. Media HBC memiliki sebagian rekaman percakapan eksklusif dari panggilan telepon pelaku pengancaman. Rekaman itu berisi pengancam akan membunuh seseorang jika tuntutannya tidak dipenuhi.
Seketika itu juga Hong Hae-ju terkejut dan menjatuhkan gelasnya. Hong Hae-ju tahu yang meledak adalah kantor Baek Sa-on. Hong Hae-ju memang sering menelpon Baek Sa-on dengan ponsel itu, tapi tidak pernah merasa mengatakan ancaman seperti di dalam rekaman media HBC itu. Apalagi sampai meledakkan kantor Baek Sa-on. Sebelum Hong Hae-ju bisa menenangkan diri, Baek Sa-on pulang dengan keadaan berantakan. Lalu Baek Sa-on memojokkan Hong Hae-ju di dapur dan mendudukkan Hong Hae-ju di meja. Eye contact lagi, guys. Baek Sa-on mengatakan kalau belakangan ini banyak kejadian yang nggak masuk akal. Baek Sa-on mengatakan mustahil kalau ada sisi Hong Hae-ju yang nggak dikenalnya. Baek Sa-on mengatakan kalau dirinya harus mencari tahu hal itu, karena saat ini hanya Hong Hae-ju petunjuknya. Kemudian Baek Sa-on bergerak untuk memeriksa tanda lahir di paha Hong Hae-ju. Hong Hae-ju mencegahnya. Lalu, cerita kembali ke masa lalu dan hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata Baek Sa-on adalah orang yang meminta Hong In-ah untuk bertukar dengan saudara perempuannya. Saat itu, Baek Sa-on tidak ingin Hong Hae-ju menikah dengan putra perusahaan konstruksi Yonghwa. Karena rumor mengatakan kalau putra perusahaan Yonghwa adalah pria yang buruk. Dan banyak keluarga menghindari pembicaraan pernikahan dengan keluarga Yonghwa. Lalu, waktu kembali sebelum pemboman terjadi. Baek Sa-on sedang menelpon Hong Hae-ju yang menyamar sebagai penculiknya. Sementara itu, penculik yang sebenarnya mengantarkan pizza ke kantornya Baek Sa-on. Bawahan Baek Sa-on membawa masuk kotak pizza itu ke dalam kantor dan meledak. Setelah insiden itu, Baek Sa-on tersadar. Baek Do-jae mengatakan kalau sekarang mereka ada di rumah sakit. Baek Do-jae juga melaporkan kalau tidak ada yang terluka parah dalam pemboman itu. Baek Do-jae memperlihatkan kamera CCTV yang sudah mendapatkan video pelakunya. Lalu, Baek Sa-on memeriksa pesan di ponselnya memastikan kalau Hong Hae-ju sudah aman berada di rumah. Baek Sa-on sangat kesal karena pelaku meledakkan kantornya. Baek Do-jae mengatakan kalau polisi tidak tahu kalau yang meledak itu adalah kantor Baek Sa-on. Kalau semua tahu, wartawan akan muncul dan membuat semua menjadi rumit. Baek Sa-on juga berpikir kalau inilah yang diinginkan oleh pelaku, menempatkan Baek Sa-on dalam situasi yang sulit. Tapi Baek Sa-on merasa harus bereaksi dengan kejadian ini. Baek Sa-on berniat membalas semuanya tanpa mengungkapkan dirinya. Di rumah, Hong Hae-ju terkejut melihat berita di TV, mendengar rekaman percakapan penculik, dan Hong Hae-ju merasa nggak pernah mengatakan hal itu. Dan ledakan yang terjadi di kantor Baek Sa-on. Belum sempat Hong Hae-ju menenangkan diri, Baek Sa-on pulang dengan keadaan berantakan. Baek Sa-on langsung mendatangi Hong Hae-ju dan mengatakan kalau Hong Hae-ju adalah satu-satunya petunjuknya. Lalu, Baek Sa-on mencoba melihat tanda lahir unik di paha Hong Hae-ju. Namun Hong Hae-ju menghentikannya. Tiba-tiba Baek Sa-on membawa Hong Hae-ju ke kamar tidur dan mencoba lagi. Saat itu Hong Hae-ju dengan cepat berpikir dan bertanya kepada Baek Sa-on apa yang dicarinya. Reaksi dan pertanyaan Hong Hae-ju itu membuat Baek Sa-on percaya kalau Hong Hae-ju tidak tahu apa yang ingin dikonfirmasi oleh Baek Sa-on. Bersama dengan itu, Baek Sa-on mendapat panggilan telepon dari Baek Do-jae. Baek Sa-on meminta maaf pada Hong Hae-ju dan pergi. Saat itu Hong Hae-ju merasa lega karena kali ini bisa berkelit. Baek Sa-on menerima telepon dari Baek Do-jae yang memberitahunya kalau polisi yakin pemboman itu ada hubungannya dengan serangan pembakaran yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di daerah itu. Tapi Baek Sa-on masih yakin kalau penculiknya sudah menunggangi pelaku pembakaran berantai yang sebenarnya. Dan Baek Sa-on memerintahkan Baek Do-jae untuk melakukan penyelidikan sendiri, penyelidikan di luar kepolisian. Tapi saat itu Baek Sa-on curiga kalau pelaku punya rekan. Karena ledakan terjadi bersamaan dengan Baek Sa-on yang sedang menelpon penculiknya. Baek Sa-on merasa pelaku begitu dekat dengannya karena mengetahui semua tentangnya. Baek Do-jae mengatakan kalau polisi meminta rekaman percakapan ancaman itu. Baek Sa-on melarangnya karena rekaman asli gak boleh bocor. Baek Sa-on menyunting rekaman percakapannya itu hanya untuk disiarkan oleh media. Baek Sa-on meminta Baek Do-jae jika ditanya polisi, katakan saja kalau rekamannya hanya yang ada di media. Saat itu, Hong Hae-ju menguping dan mengetahui kalau rekaman percakapan telepon itu udah diedit oleh Baek Sa-on. Lalu Hong Hae-ju membersihkan pecahan gelasnya. Dan Baek Sa-on meminta Hong Hae-ju menyerahkan ponselnya karena Baek Sa-on ingin memeriksa apa ada tanda-tanda peretasan. Saat itu, Baek Sa-on mengatakan kalau Hong Hae-ju ceroboh. Baek Sa-on membawa ponsel Hong Hae-ju dan meminta Hong Hae-ju agar tetap di rumah. Dan Baek Sa-on sehabis mandi akan kembali lagi ke kantor. Hong Hae-ju panik tentang peretasan. Hong Hae-ju menyadari tentang foto yang dikirimnya pada Baek Sa-on. Hong Hae-ju pergi ke kamarnya dan menghapus foto-fotonya dari ponsel hitam itu. Dan menyembunyikan ponsel hitam itu.
Sementara itu, orang tua Baek Saon dan orang tua Hong Hye-ju berkumpul bersama. Ketua Hong Il-kyung sepertinya penasaran ingin mengetahui bagaimana Baek Eun-young akan menggunakan Baek Saon untuk memenangkan kampanye presiden. Sedangkan untuk para ibu, Sim Kyung-jin menghindari Kim Yun-hui yang mencoba mengintip ponselnya. Dan gak sengaja teh panas itu tumpah mengenai Kim Yun-hui. Baek Eun-young dengan sigap membantu Kim Yun-hui dari teh panas. Sedangkan Sim Kyung-jin berpamitan pada Hong Il-kyung dan langsung pergi. Saat itu terlihat situasi yang aneh. Dan Hong Il-kyung merasa suasana menjadi canggung. Di tempat lain, terlihat ada seseorang yang misterius sedang mengiris ikan. Orang misterius itu mendapat pesan di ponselnya tentang kebakaran di gedung kantornya Baek Saon. Sepertinya ini lebih buruk dari yang dikira. Para penjahat ini akan terus menteror Baek Saon. Di kantornya, Baek Saon memeriksa ponselnya Hong Hye-ju dan melihat pesan di ponselnya. Terutama pesan dari senior kampusnya Hong Hye-ju. Baek Saon melihat foto Hong Hye-ju bersama Ji Sang-woo di Panti Asuhan Pusat Impian Nuri. Sementara itu di stasiun TV, Ji Sang-woo bertemu dengan tim untuk mendiskusikan penampilannya di acara terbaru HBC tentang kriminalitas. Produser bertanya apakah ada kasus yang belum pernah diliput oleh Ji Sang-woo. Ji Sang-woo menjawab ya. Lalu Ji Sang-woo menceritakan kalau dirinya sejak kecil tinggal di Panti Asuhan Pusat Impian Nuri. Ji Sang-woo juga menceritakan tentang bagaimana Ji Sang-woo kecil menyelinap keluar dan menemukan rumah yang besar. Dan Ji Sang-woo bertemu dengan putra ketua pemilik rumah besar itu. Menurut Ji Sang-woo, dirinya dan tuan muda itu dekat dan bermain setiap hari. Sampai suatu hari, Ji Sang-woo kecil menemukan sesuatu yang mengerikan. Ji Sang-woo membiarkan semua orang menunggu dan saat alarmnya berbunyi, membuat semua orang terkejut. Ji Sang-woo bergegas keluar karena ada janji makan siang bersama. Sementara itu, Baek Saon memeriksa di internet tentang Panti Asuhan Pusat Impian Nuri. Baek Saon juga mengetahui kalau Hong Hye-ju akan makan siang dengan Ji Sang-woo. Lalu Baek Saon pergi menemui Bak Do-je. Bak Do-je memberitahu Baek Saon tentang materi bom. Bom dibuat sederhana tapi daya ledaknya sangat besar. Tapi saat itu alat peledaknya tidak diaktifkan sepenuhnya. Karena bahannya bisa didapatkan di apotek, para polisi sudah menyelidikinya. Sedangkan untuk rekaman suara pelaku, tim Bak Do-je sama sekali belum bisa mengidentifikasi suara penculik. Karena perangkat lunak yang belum memadai, Baek Saon saat itu senang karena Bak Do-je sudah berdedikasi untuk membantunya. Lalu Baek Saon keluar, dan kebetulan mendapat pesan dari Nayori. Karena Baek Saon oportunis, Baek Saon mengajak Nayori makan siang di restoran yang sama, tempat Hong Hye-ju dan Ji Sang-woo bertemu. Saat itu, Ji Sang-woo dan Hong Hye-ju bertemu di restoran. Dan saat itu Nayori muncul menegur mereka. Nayori sangat senang dan menceritakan kalau dirinya akan makan siang dengan idolanya. Lalu Baek Saon muncul, membuat Hong Hye-ju batuk. Hong Hye-ju terkejut dan menutupi mukanya. Hong Hye-ju merasa kalau Baek Saon gak mungkin menyapanya. Tapi dengan santai, Baek Saon menyela makan siang Hong Hye-ju dengan Ji Sang-woo. Baek Saon bertingkah seolah kebetulan. Di tempat lain, Bak Do-je diberitahu polisi kalau sama sekali nggak ada sidik jari yang tertinggal di bahan peledak. Saat itu, polisi penasaran, pejabat tinggi mana di kantor kepresidenan yang terus meminta penyelidikan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ledakan itu di depan kantor. Saat itu, Bak Do-je dan para polisi memeriksa kebakaran itu. Dan Bak Do-je melihat orang yang mencurigakan dan Bak Do-je langsung mengejarnya. Bak Do-je berhasil menangkapnya. Sementara itu, Baek Saon, Hong Hye-ju, Nayori, dan Ji Sang-woo satu meja dan makan siang bersama. Baek Saon melihat Hong Hye-ju akrab dengan Ji Sang-woo sampai ke makanan yang disukai. Saat itu, Nayori mengatakan kalau Ji Sang-woo dan Hong Hye-ju adalah teman kuliah. Nayori mempertanyakan bagaimana Baek Saon mengenal Hong Hye-ju. Baek Saon mengatakan kalau baru-baru ini Hong Hye-ju membantu menerjemahkan bahasa isyarat di kedutaan Inggris. Dan Baek Saon beralasan kalau ingin mentraktir Hong Hye-ju. Dan kebetulan mereka bertemu di restoran ini. Baek Saon meminta maaf karena merasa mengganggu. Ji Sang-woo mengatakan tidak apa-apa. Dan merasa tersanjung karena bisa makan siang dengan Baek Saon karena Hong Hye-ju. Lalu, saat Ji Sang-woo akan menuangkan wine, Baek Saon membalik gelasnya. Dan Hong Hye-ju menyodorkan gelasnya. Saat itu Baek Saon juga terkejut karena Ji Sang-woo bisa bahasa isyarat. Baek Saon mempertanyakan apa pekerjaan Ji Sang-woo. Hong Hye-ju bingung. Nayori berusaha merubah suasana. Ji Sang-woo menjawab dokter psikiatri. Baek Saon bertanya apakah Ji Sang-woo sudah menikah. Ji Sang-woo menjawab apa Baek Saon tertarik padanya.
Hong Hee-ju menumpahkan gelasnya dan minta izin ke belakang. Saat itu Hong Hee-ju memandangi Bak Saon dengan kesal. Lalu Bak Saon mendapat telepon dari Bak Do-jae. Bak Do-jae berhasil mendapatkan pelakunya setelah pelaku kembali menyalakan api saat polisi sedang menyelidiki pemboman di kantor. Bak Saon mengatakan akan segera datang. Setelah menutup teleponnya, Hong Hee-ju sudah ada di belakang Bak Saon. Hong Hee-ju mengambil ponsel Bak Saon dan mengetik, "Kenapa Bak Saon ada di sini?" Katanya Bak Saon ingin tahu ponsel Hong Hee-ju itu diretas atau enggak. Kenapa mengintai Hong Hee-ju? Bak Saon bertanya apa yang disembunyikan Hong Hee-ju. Hong Hee-ju mengetik apakah Bak Saon mencurigai Hong Hee-ju dengan Ji Sang-woo. Hong Hee-ju mengetik lagi, tapi Bak Saon mengambil ponselnya. Bak Saon mempertanyakan apa Hong Hee-ju sungguh mengenal Ji Sang-woo. Senior kuliah, orang yang baik. Bak Saon gak peduli. Bak Saon mengatakan kalau Ji Sang-woo hanya pecundang yang tiba-tiba muncul di sekitar Hong Hee-ju. Lalu jika sungguh mengenal Ji Sang-woo, Bak Saon mempertanyakan bagaimana dengan Bak Saon. Seberapa jauh Hong Hee-ju mengenal Bak Saon karena sudah 20 tahun mereka bersama. Bak Saon merasa kalau mereka berdua seperti orang asing. Bak Saon meninggalkan Hong Hee-ju dalam kebingungan. Bersama dengan itu, Hong Hee-ju mendapat pesan dari Direktur Han Jin-yi yang memintanya datang. Sementara itu, Bak Saon berpamitan dan mengambil jasnya, berebut membayar makanan dengan Ji Sang-woo. Bak Saon meminta kartu nama Ji Sang-woo. Ji Sang-woo memberikan kartu namanya dan Bak Saon pergi. Lalu Hong Hee-ju juga pamit karena ada telepon dari pusat bahasa isyarat yang meminta Hong Hee-ju segera kembali. Lalu di Hanamdong Pusat Bahasa Isyarat Pyeongchangdong, Han Jin-yi dengan penuh semangat menunjukkan kepada Hong Hee-ju dokumen lamaran kerja untuk menjadi penerjemah di kantor presiden. Tapi Han Jin-yi terkejut karena Hong Hee-ju mengatakan kalau Hong Hee-ju tidak menyukai pekerjaan itu dan bertanya tentang perceraian. Saat itu Hong Hee-ju menceritakan pada Han Jin-yi kalau suaminya ingin Hong Hee-ju mati. Saat itu Han Jin-yi salah paham dan mengira itu adalah pertengkaran sengit yang terjadi sesekali di antara pasangan suami istri. Namun ketika Hong Hee-ju bersikeras, Han Jin-yi menyarankan agar Hong Hee-ju segera melamar pekerjaan sebagai penerjemah sehingga Hong Hee-ju bisa mencari nafkah sendiri meskipun tanpa suaminya. Sementara itu di kantornya, Bak Do-jae melapor kalau Bak Saon benar tentang pelaku pembakaran. Pelaku pembakaran itu bukanlah penelpon yang mereka cari. Pelaku pembakaran yang sebenarnya mengungkapkan kalau dirinya bertemu dengan si penipu saat si penipu sedang menjalankan uji coba. Polisi gagal melaporkan pemboman pertama dan pelaku pembakaran tidak pernah melihat wajah si penipu. Lalu Bak Saon meminta Bak Do-jae untuk memeriksa Ji Sang-woo. Tapi Bak Saon terkejut saat Bak Do-jae menunjukkan halaman YouTube milik Ji Sang-woo kepada Bak Saon. Ji Sang-woo adalah seorang psikiater terkenal yang mengambil jurusan psikologi. Ji Sang-woo juga melakukan pertunjukan kriminal nyata dan merupakan pendukung hidup sehat. Bak Do-jae menjelaskan kalau Ji Sang-woo disukai banyak wanita karena fisiknya. Apalagi Bak Do-jae juga mengagumi Ji Sang-woo. Bak Saon tetap meminta Bak Do-jae agar menyelidiki semua tentang Ji Sang-woo. Sementara itu, Hong Hee-ju berada di depan gedung parkir mobil. Hong Hee-ju memikirkan perkataan Han Jin-yi tentang pekerjaan menjadi penerjemah bahasa isyarat kepresidenan. Lalu Satpam sudah menyiapkan mobilnya. Tapi saat Hong Hee-ju masuk ke dalam mobil Hong Hee-ju nggak bisa dihidupkan dan terkunci, guys. Terulang lagi. Garasi gedung tertutup dan Hong Hee-ju terbawa di dalam mobil, terombang-ambing di dalam gedung parkiran. Saat itu, radio mobil Hong Hee-ju memutar lagu Call Me Now. Hong Hee-ju ketakutan dan nggak tahu maksud lagu itu. Mobil Hong Hee-ju kembali ke parkiran depan. Satpam meminta maaf tanpa tahu apa yang terjadi. Mobil Hong Hee-ju bisa menyala dan Hong Hee-ju langsung segera pulang. Di rumah, Hong Hee-ju langsung mengambil ponsel hitam itu dan menghidupkannya. Hong Hee-ju bingung apakah penculik tahu kalau ponselnya ada padanya. Bersama dengan itu, Hong Hee-ju juga terkejut karena Bak Saon udah pulang. Sebelum jam 10 malam, Hong Hee-ju mencoba pergi, tapi bertemu dengan Bak Saon yang akan mengembalikan ponselnya. Saat itu Bak Saon bertanya, Hong Hee-ju mau kemana? Hong Hee-ju ingin ke swalayan membeli bir dan es krim. Lalu Bak Saon menawarkan diri akan menggantikan Hong Hee-ju membeli semua itu. Begitu Bak Saon pergi, Hong Hee-ju sekali lagi menelpon Bak Saon sebagai penculik. Hong Hee-ju menelpon dan tetap ingin agar Bak Saon meninggalkan Hong Hee-ju. Tapi saat itu Bak Saon bertanya apa keuntungan penculiknya jika Bak Saon meninggalkan Hong Hee-ju. Saat itu Hong Hee-ju bingung, tapi mengatakan alasan kalau Bak Saon tidak mencintai istrinya. Hong Hee-ju bertanya kenapa Bak Saon masih mempertahankan Hong Hee-ju. Bak Saon menolak menyerah pada Hong Hee-ju dan mengklaim kalau Bak Saon tidak akan pernah membiarkan Hong Hee-ju pergi. Lalu Bak Saon menutup telepon tanpa menunggu jawaban penculiknya.
Setelah kembali dari swalayan, Bak Saon memberitahu Hong Hye-ju kalau Bak Saon tidak akan menceraikannya. Bak Saon mengatakan hal ini jika ada yang membuat Hong Hye-ju salah paham, entah itu karena skandal atau rumor, Bak Saon gak akan tinggal diam jika itu akan memperburuk reputasinya. Hong Hye-ju tersinggung, seperti yang selama ini diyakini oleh Hong Hye-ju, alasan Bak Saon hanya menjaga reputasi baiknya aja. Lalu, Bak Saon mendekati Hong Hye-ju dan mengusap es di bibir Hong Hye-ju sambil mengatakan kalau Hong Hye-ju ceroboh. Lalu, Bak Saon juga mengungkit pekerjaan di kantor kepresidenan dan menuntut agar Hong Hye-ju melakukan yang terbaik untuk tetap selalu ada di sisi Bak Saon. Hong Hye-ju meraih lengan Bak Saon dan mempertanyakan kenapa Bak Saon ingin Hong Hye-ju di sisinya. Jika Hong Hye-ju menjadi penerjemah kepresidenan, apakah Bak Saon bisa mengatasinya? Seluruh dunia akan mengenali nama dan wajah Hong Hye-ju. Tapi Bak Saon mengatakan, kenapa Hong Hye-ju menjadi merasa percaya diri? Hong Hye-ju menjawab dengan ketikan ponselnya. Hong Hye-ju sudah menjamin kalau tidak akan ada yang lebih baik dari Hong Hye-ju. Bak Saon mengatakan kalau Hong Hye-ju masih kurang berpengalaman. Hong Hye-ju menjawab kalau pengalaman bukanlah segalanya, karena Hong Hye-ju bisa mengetahui seseorang hanya dari melihat ekspresi. Hong Hye-ju tahu apa yang dipikirkan dan apa yang akan dikatakan Bak Saon. Lalu, Bak Saon mendekat dan mempertanyakan apa yang sekarang dipikirkan oleh Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau pria yang menculik Hong Hye-ju dan mengebom kantor Bak Saon mengetahui banyak hal tentang mereka. Saat itu, Bak Saon hanya membenci penculik itu karena tahu kalau dirinya dan Hong Hye-ju seperti orang asing. Sebenarnya Bak Saon ingin mengatakan kalau hubungan dirinya dan Hong Hye-ju harmonis, tapi semua nggak seperti harapan. Sepertinya Bak Saon nggak bisa mendeskripsikan perasaannya. Lalu tiba-tiba Bak Saon masuk ke kamar tidurnya Hong Hye-ju. Hong Hye-ju terkejut dan menegurnya. Hong Hye-ju kesal dan mulai memprotes, dan Bak Saon menentangnya untuk naik ke tempat tidur jika Hong Hye-ju bisa menolaknya. Hong Hye-ju dengan enggan menurutinya. Saat itu Bak Saon juga mengatakan kalau pelaku mengetahui kantornya berarti rumah pun juga nggak aman. Tapi Bak Saon berjanji untuk menjaga Hong Hye-ju tetap aman. Kemudian Bak Saon meminta Hong Hye-ju untuk melupakan apa yang terjadi ketika Hong Hye-ju diculik. Anggap semua hanya mimpi buruk. Dan Bak Saon juga meminta Hong Hye-ju agar melupakan apa yang Bak Saon katakan. Lalu setelah melihat Hong Hye-ju tertidur, Bak Saon meninggalkan tempat tidur. Saat itulah Hong Hye-ju bermimpi tentang masa kecilnya ketika Hong Hye-ju mengalami kecelakaan. Dan saat itu ibunya menangis bukan menangisinya, tapi menangis karena Hye-ju masih hidup. Ibunya takut diusir karena kecelakaan itu sudah membuat putra pertama keluarga Hong tewas. Lalu putri kedua keluarga Hong, Hong In-ah menjadi tuli, sedangkan Hye-ju hanya luka ringan saja. Untuk melindungi diri mereka sendiri, ibunya Hye-ju bersikeras melarang Hye-ju berbicara agar ketua Hong mengasihani mereka. Saat itu, Kim Yun-hee berpikir itulah satu-satunya cara agar mereka tidak diusir. Kim Yun-hee memaksa Hye-ju agar tidak berbicara lagi, kalau perlu selamanya. Keesokan paginya, Bak Saon dan Jang Hyuk-jin HBC bertemu untuk bermain tenis dalam ruangan. Jang Hyuk-jin penasaran cerita Bak Saon tentang istri temannya selingkuh dan menanyakan apa yang terjadi selanjutnya. Bak Saon menjawab kalau suaminya tidak pernah memeriksanya karena sudah tidak ingin mencari tahu sendiri. Jang Hyuk-jin mengatakan kalau orang normal akan hilang akal dan pasti akan langsung mencari kebenaran. Kalau suaminya nggak bisa atau nggak mau memastikan sendiri, berarti ini adalah cinta sejati. Dan pria itu sangat-sangat mencintai istrinya. Kemudian Bak Saon bersama dengan rombongan presiden sedang menghadiri upacara penghormatan untuk para pahlawan yang telah gugur. Sementara itu di panti jompo, seorang perawat membawa ayahnya Hong Hye-ju berjalan-jalan di taman. Tapi karena ada sesuatu yang mendadak, perawat itu sementara meninggalkan Na Jin-chol di taman. Saat itulah pelaku mengunjungi Na Jin-chol dan menculiknya sebentar. Saat Na Jin-chol ditinggalkan tanpa pengawasan. Kemudian pelaku menggunakan ponsel Na Jin-chol untuk melakukan panggilan video pada Hong Hye-ju. Hong Hye-ju terkejut karena ayahnya tiba-tiba menelpon. Hong Hye-ju yang malang sangat terguncang karena pelaku tidak menunjukkan dirinya. Pelaku bertanya mengapa Hong Hye-ju menggunakan ponsel hitam untuk mengancam Bak Saon. Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya menggunakan ponsel itu hanya untuk bercerai. Pelaku tertawa mendengar hal itu. Pelaku sangat senang dan mengatakan kalau mereka berada di pihak yang sama mengancam Bak Saon. Hong Hye-ju boleh menyimpan ponsel hitamnya, namun pelaku memperingatkan Hong Hye-ju agar tidak berhenti dan pelaku ingin Hong Hye-ju terus menelpon Bak Saon. Lalu, untuk lebih menakuti Hong Hye-ju, pelaku menunjukkan 4 gigi yang berdarah
dan Hong Hee-ju yang khawatir berasumsi kalau gigi itu milik ayahnya. Di Taman Makam Pahlawan, Presiden sudah meninggalkan upacara. Lalu, Bak Saon mendapat telepon dari panti jompo karena nomor telepon Bak Saon tercantum menjadi nomor darurat yang harus dihubungi jika terjadi sesuatu. Petugas panti mengabarkan kalau Na Jin-chol menghilang dan belum ditemukan. Bak Saon langsung mengatakan akan segera menuju ke sana. Bak Saon meminta izin untuk menjenguk mertuanya pada pimpinannya, dan pimpinannya menyuruh Bak Saon menggunakan mobil dinasnya agar lebih cepat sampai di tujuan. Bak Saon langsung menggunakannya. Sementara itu, Hong Hee-ju yang panik sudah berada di panti jompo dan menemukan kedua polisi sudah ada di sana. Hong Hee-ju sudah melihat ayahnya tidak terluka dan perawat minta maaf. Polisi mengatakan kalau menemukan 4 gigi di dekat ayah Hong Hee-ju, tapi sudah memeriksanya kalau 4 gigi itu bukan milik ayahnya Hong Hee-ju. Lalu para polisi juga meminta agar Hong Hee-ju bisa ikut dengan mereka untuk membuat laporan di kantor polisi. Lalu saat itu Na Jin-chol sudah terbangun, tapi Na Jin-chol terus mengucapkan pesan penculiknya, dan hal ini semakin mengguncang Hong Hee-ju. Hong Hee-ju pergi dengan mobil polisi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Dalam perjalanan, radio polisi mulai aneh. Hong Hee-ju langsung teringat ancaman pelaku yang ditakutkannya. Hong Hee-ju tidak boleh berhenti, dan mengingat pesan yang diucapkan terus oleh ayahnya. Tiba-tiba Hong Hee-ju merasa mual dan berusaha membuka pintu mobil. Petugas polisi pun berhenti. Hong Hee-ju pun dengan cepat keluar dari mobil dan mulai muntah. Kemudian Hong Hee-ju mulai menangis saat merenungkan betapa sulit hidupnya dan bagaimana Hong Hee-ju tidak memiliki siapapun di sisinya. Tiba-tiba seolah-olah mendengar Hong Hee-ju meratap, sebuah mobil dengan kawalan polisi datang. Bak Saon muncul. Tentu saja kedua petugas polisi mengenalinya dan terkejut dengan kehadirannya. Bak Saon mendatangi petugas polisi dan mengatakan kalau dirinya yang akan memberikan pernyataan dan laporan di kantor polisi. Dan kedua petugas polisi itu mempertanyakan apa hubungan Bak Saon dengan Hong Hee-ju. Bak Saon menjawab kalau Hong Hee-ju adalah istrinya. Hong Hee-ju terkejut mendengar perkataan Bak Saon. Setelah itu, Bak Saon membawa Hong Hee-ju ke mobilnya. Tentu saja Bak Saon meminta petugas merahasiakan masalah ini, dan Bak Saon berjanji akan mampir ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan. Bak Saon juga berjanji untuk berfoto dengan petugas polisi juga. Bak Saon menggoda Hong Hee-ju jelek saat menangis, dan saat itu Bak Saon membiarkan Hong Hee-ju menangis sebanyak yang dia mau. Dan saat itu Bak Saon juga berjanji akan mendapatkan tempat yang aman untuk ayahnya Hong Hee-ju. Lalu Bak Saon membawa Hong Hee-ju ke sebuah hotel. Karena hari itu mereka seharusnya bertemu dengan kedua orang tuanya Bak Saon untuk makan malam. Bak Saon dan Hong Hee-ju sudah mendapatkan kamar. Lalu Hong Hee-ju segera membersihkan wajahnya di toilet. Setelah itu mereka membicarakan tentang orang ini yang sudah mengusik mobil Hong Hee-ju, kantor Bak Saon, bahkan mengetahui panti jompo ayahnya Hong Hee-ju. Bak Saon mengatakan kalau belum mengajukan laporan pada polisi, tapi jika berlanjut tidak ada pilihan lain. Jika Hong Hee-ju korbannya, maka polisi akan menggali semua informasi Hong Hee-ju. Jadi sebelum itu terjadi, Bak Saon meminta Hong Hee-ju mengatakan padanya jika Hong Hee-ju menyembunyikan sesuatu. Saat itu Bak Saon menyadari pasti ada sesuatu, tapi Bak Saon mengatakan kalau tidak akan memaksa Hong Hee-ju untuk memberitahunya. Bak Saon mengatakan kalau dirinya dan Hong Hee-ju tidak dekat untuk saling ikut campur. Lalu Bak Saon mengambil pesanannya dan membawanya pada Hong Hee-ju. Bak Saon menyuruh Hong Hee-ju istirahat, menenangkan diri, setelah itu bisa menyusul ke perjamuan makan malam. Lalu Hong Hee-ju menikmati makanan ringan yang dipesan oleh Bak Saon untuknya. Dan Hong Hee-ju tertidur. Sementara itu, Bak Saon menghadiri makan malam sendirian dan bertengkar dengan ayahnya. Saat itu ayahnya berharap agar Bak Saon berhenti dari pekerjaannya dan mendukung ayahnya mengikuti pemilihan presiden mendatang. Namun Bak Saon tidak berencana untuk berada di sisi ayahnya. Di kamar hotel, Hong Hee-ju terbangun dan segera menyusul Bak Saon ke perjamuan makan malam. Tentu aja mertuanya tidak senang karena Hong Hee-ju tidak segera datang. Meskipun Bak Saon menjelaskan kalau Hong Hee-ju sakit. Saat itu Bak Eui-yong membicarakan kalau para kandidat memperkenalkan keluarga mereka, sedangkan Bak Eui-yong hanya memiliki putra yang berharga. Bak Eui-yong mempertanyakan, apakah ada kabar dari kakaknya Hong Hee-ju?
Baek Saon mendebat ayahnya agar nggak usah membicarakan Hong In-ah lagi. Saat itu, Bak Euyong merasa kalau ketua Hong Il-kyung sudah menipu Bak Euyong. Karena sejak awal, Hong Il-kyung memang berniat nggak menyerahkan putri sulungnya. Hong Il-kyung curiga karena takut Bak Euyong kalah pemilu. Jadi, Hong Il-kyung memberikan putrinya yang cacat sebagai pengganti. Saat itu, Bak Euyong sangat menghina Hong Hae-ju karena nggak berguna. Baek Saon bangkit dan meminta staf hotel untuk mengambilkan kamera dari paparazzi yang ditempatkan di luar oleh ayahnya. Baek Saon menegaskan kalau tidak ada ancaman atau pemasaran curang yang akan membuatnya berhenti dari pekerjaannya untuk membantu ayahnya. Baek Saon mengatakan kalau dirinya yang akan menentukan sendiri untuk ikut berpartisipasi atau tidak di kampanye pemilu ayahnya. Paksaan, ancaman, serta manipulasi halus, Baek Saon menolak semua itu. Lalu, Baek Saon mengajak Hong Hae-ju keluar. Bak Euyong marah dan melemparkan gelas anggurnya. Bak Euyong sangat marah dan mengancam putranya. Jika putranya melangkah keluar dari bayangannya, Baek Saon akan hancur total. Baek Saon hanya tersenyum dan mengatakan kalau dirinya sudah keluar dari bayangan ayahnya. Saat itu, Baek Saon sedikit mencurigai ayahnya adalah dalang semua kejadian yang menimpanya. Karena ayahnya yang berusaha agar Baek Saon menyerah. Tapi Bak Euyong nggak ngerti maksud putranya itu. Baek Saon langsung menegaskan pada ayahnya kalau ayahnya menjadi kandidat presiden berkat kakek. Dan sekarang seharusnya ayahnya melakukan sisanya sendiri. Dan nggak usah meminta Baek Saon mendukungnya. Lalu Baek Saon membawa Hong Hae-ju pergi. Sim Kyu-jin mempertanyakan apakah ini rencana suaminya menghancurkan semuanya. Baek Euyong hanya semakin mengumpat putranya yang memulainya. Di dalam lift, Baek Saon meminta Hong Hae-ju untuk mengabaikan komentar ayahnya karena Hong Hae-ju tidak layak menerimanya. Saat itu, Hong Hae-ju tergerak dan terkejut dan mencoba melepaskan tangannya. Tapi Baek Saon menolak untuk melepaskan genggamannya. Sementara itu, Nayori bertemu dengan Ji Sang-woo di salah satu restoran lokal favoritnya. Lalu Ji Sang-woo bertanya tentang Baek Saon. Dan Nayori menceritakan bagaimana Baek Saon membantu Nayori saat itu sebagai panutan ketika Nayori memulai pertama kali menjadi presenter. Nayori juga memberitahu Ji Sang-woo kalau Baek Saon sudah menikah dengan putri berpengaruh dari sebuah perusahaan surat kabar. Nayori saat itu juga bertanya apakah Hong Hae-ju adalah wanita yang ditaksir oleh Ji Sang-woo. Ji Sang-woo hampir tersedak karena terkejut. Baek Saon dan Hong Hae-ju sampai di rumah. Baek Saon meminta Hong Hae-ju masuk dulu. Baek Saon mendapat telepon dari Bak Do-jae yang memberitahunya kalau penculik menggunakan gigi palsu dan darah hewan saat menculik ayahnya Hong Hae-ju. Baek Saon terkejut dan meminta bantuan lain pada Bak Do-jae. Hong Hae-ju yang masuk ke dalam rumah terlebih dulu merenungkan apa yang dikatakan penculiknya. Lalu Hong Hae-ju memutuskan untuk memasukkan ponsel hitam itu ke dalam kantong sampah. Tetapi Hong Hae-ju bertemu dengan Baek Saon yang menawarkan diri membuang kantong sampahnya. Mereka berebut kantong sampah dan Hong Hae-ju berubah pikiran nggak jadi membuangnya. Hong Hae-ju kembali ke dalam kamarnya dan mendapat telepon dari Direktur Han Jin-yi dan rekan-rekannya mendoakan yang terbaik dalam wawancaranya. Baek Saon saat itu muncul dan juga mendoakan yang terbaik untuk Hong Hae-ju. Dan Hong Hae-ju bertanya apa yang akan terjadi setelah Hong Hae-ju mendapatkan pekerjaan itu. Hong Hae-ju khawatir kalau keluarga mereka tidak akan setuju. Dan Baek Saon menyarankan agar Hong Hae-ju berhenti bersikap patuh atau khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang lain. Lalu Baek Saon berjalan ke kamarnya dan mendapat pesan dari Bak Do-jae tentang panti jompo baru untuk ayah mertuanya. Keesokan paginya, Baek Saon terlambat bekerja untuk pertama kalinya. Begitu Baek Saon sampai di kantor, Kang Yong-woo dan Bak Do-jae berebut ingin melapor. Tapi Baek Saon meminta Bak Do-jae masuk ke ruangannya dulu. Saat itu, Bak Do-jae melaporkan kalau akan mengetahui jenis kelamin penculiknya dengan menganalisis pola bicaranya. Baek Saon mengatakan kalau dirinya nggak peduli selama Bak Do-jae bisa membuka kedok orang itu. Lalu Bak Do-jae mengalihkan topik ke Ji Sang-woo, melaporkan kalau Ji Sang-woo suka meliput kasus pembakaran dan pemboman. Baek Saon tertarik saat mengetahui kalau Ji Sang-woo akan muncul di acara terbarunya Nayori. Setelah Bak Do-jae, Kang Yong-woo melaporkan kalau wawancara untuk penerjemah bahasa isyarat akan segera dimulai. Baek Saon memilih untuk tidak menghadiri dan menonton saja wawancara itu di kantornya. Wawancara dimulai dan tiba giliran Hong Hae-ju. Hong Hae-ju melakukan semua terjemahan dengan sangat sempurna. Karena hal itu membuat Baek Saon ingin datang ke ruang wawancara.
Baek Saon meminta Hong Hye-ju diwawancara lagi karena terlalu sinkron dengan video percobaan dan menempatkannya melalui beberapa putaran dengan video yang berbeda. Hong Hye-ju seperti tahu apa yang diucapkan oleh Baek Saon. Hong Hye-ju menerjemahkan dengan sangat baik. Dan Baek Saon akhirnya bertanya mengapa Hong Hye-ju bisa menerjemahkan semua video pidato Baek Saon dengan begitu sempurna. Hong Hye-ju menjawab kalau Hong Hye-ju sudah mempelajari banyak video pidato Baek Saon. Hong Hye-ju mengatakan kalau terobsesi dengan pengarahan Baek Saon. Saat itu Baek Saon merasa tersanjung tapi mencoba untuk tidak menunjukkannya. Impian Hong Hye-ju adalah menjadi penerjemah bahasa isyarat untuk lembaga pemerintahan dan mempelajari semua video pidato Baek Saon secara intens. Bahkan, Hong Hye-ju banyak mempelajari bagaimana Baek Saon membentuk mulutnya, menentukan titik artikulasi, dan menebak setiap perkataan Baek Saon. Hong Hye-ju meniru, berlatih, dan mendalaminya. Tapi saat itu, Baek Saon mengatakan kalau Hong Hye-ju tidak bisa berbicara. Lalu Kang Hyung-woo sedikit membantu Hong Hye-ju dan mengatakan kalau disabilitas pribadi bukan faktor penggugur dan mengatakan kalau Hong Hye-ju sudah lolos tinjauan dokumen karena tugas penerjemah adalah mendengarkan dan menyampaikan informasi. Baek Saon bertanya kalau Hong Hye-ju lolos seleksi, bagaimana Hong Hye-ju berkomunikasi dengan tim juru bicara. Hong Hye-ju mengatakan dengan bahasa isyarat mempertanyakan apakah Baek Saon bisa berbahasa isyarat. Hong Hye-ju menawarkan diri untuk mengajari Baek Saon karena Baek Saon harus tahu apakah penerjemah menyampaikan pesan dengan baik. Jika nuansa salah, Baek Saon bisa langsung menegur. Dan mempelajari bahasa isyarat tidak sulit. Hong Hye-ju menyuruh Baek Saon belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengannya. Kang Hyung-woo mengatakan itu ide yang bagus. Tapi Baek Saon terlihat kurang setuju. Untuk menunjukkan kalau ini adalah rekrutan secara profesional berdasarkan kemampuan pelamar, Baek Saon akan menguji Hong Hye-ju. Baek Saon akan mengatakan langsung di ruangan ini dan Hong Hye-ju langsung menerjemahkannya. Baek Saon berpidato tentang Hari Pasangan adalah peringatan nasional yang mengingatkan pentingnya hubungan perkawinan sekaligus pendorong terbangunnya keluarga harmonis. Di sini ada sepasang suami istri. Keduanya sudah hidup bersama tanpa bisa saling terbuka satu sama lain. Apa situasinya akan berbeda jika mereka lebih jujur dalam menunjukkan perasaan? Jika baru berusaha sekarang, apakah mereka bisa hidup layaknya pasangan lain? Namun hari ini pun bagai permainan pikiran, pasangan itu masih terus saling menyelidiki. Ironisnya, perilaku mereka ternyata sangat mirip. Sepertinya Baek Saon menyampaikan pesan pada Hong Hye-ju, tapi Hong Hye-ju nggak peka. Saat itu, Hong Hye-ju menerjemahkan semua perkataan Baek Saon dengan sempurna. Lalu, Baek Saon meninggalkan ruangan dan berhenti terpaku di jendela. Baek Saon mengingat perkataan Hong Hye-ju yang mengatakan kalau nggak akan ada yang lebih baik darinya. Hong Hye-ju tahu hanya dalam melihat ekspresi. Hong Hye-ju tahu apa yang akan dikatakan dan dipikirkan oleh Baek Saon. Hong Hye-ju meniru, berlatih, dan mendalaminya. Baek Saon mengagumi kemampuan Hong Hye-ju. Sementara itu, Hong In-ah sudah terlihat berada di Korea. Hong Hye-ju berada di mobilnya dan menerima pesan. Hong Hye-ju teringat perkataan Baek Saon yang harus segera memindahkan ayahnya Hong Hye-ju. Lalu Hong Hye-ju mengunjungi ayahnya di panti yang baru. Hong Hye-ju tersentuh saat ayahnya mengungkapkan kalau Baek Saon yang membantunya bergerak dan memberinya kaos kaki baru. Hong Hye-ju mengakui kalau dirinya tidak bisa memahami motif Baek Saon. Di 1 menit, Baek Saon manis dan baik hati, dan di menit lainnya, Baek Saon dingin dan menjaga jarak. Di kantor, Baek Saon tidak menyangka kalau istrinya sudah mengambil hati semua karyawannya. Mereka setuju kalau Hong Hye-ju diterima bekerja bersama mereka. Baek Saon mengaku kepada Kang Hyung-woo kalau menyukai usaha Hong Hye-ju di dalam wawancara. Baek Saon membuka lagi list biodata para pelamar penerjemah bahasa isyarat. Baek Saon tidak menyangka kalau Hong Hye-ju yang dikenalnya dulu sekarang bisa sehebat ini. Kembali ke masa lalu, Baek Saon dan Hong Hye-ju bertemu ketika mereka masih kecil. Saat itu Baek Saon kecil terpaksa memakan ikan untuk memenuhi harapan ibunya. Dan setelah ibunya pergi, Baek Saon kecil membuang makanannya. Lalu, Baek Saon kecil melihat Hong Hye-ju kecil diperintahkan oleh ibunya agar tidak boleh makan sebelum Hong In-ah kecil makan. Pada akhirnya, Baek Saon kecil memberikan makanannya kepada Hong Hye-ju kecil. Dan disitulah mereka mengetahui nama masing-masing. Sejak saat itulah, Baek Saon sudah menyukai Hong Hye-ju. Saat Baek Saon mengenang masa lalu, Baek Saon mendapat pesan dari Hong Hye-ju yang berterima kasih pada Baek Saon karena sudah memindahkan ayahnya. Malamnya, Hong Hye-ju mengetahui kalau saudari tirinya kembali ke Korea Selatan. Saat itu, Hong Hye-ju mulai mengingat malam ketika ibunya memintanya untuk menggantikan Hong In-ah.
Saat itu, Hong Hye-ju juga mengingat perkataan Bak Saon saat memberinya cincin pernikahan. Bak Saon meminta Hong Hye-ju untuk menjaga, merawat cincin itu sampai pemilik sebenarnya kembali. Karena mengingat hal itulah, amarahnya kembali dan Hong Hye-ju berubah pikiran, memutuskan untuk menyimpan ponsel hitam itu. Sementara itu, Bak Saon menelpon Nayori dalam perjalanan pulang untuk menanyakan tentang Ji Sang-woo. Nayori yang suka mengoceh mengungkapkan kalau Ji Sang-woo sebelumnya tinggal di panti asuhan. Dan Bak Saon langsung menebak kalau panti asuhan itu adalah pusat impian Nuri. Setelah selesai menelpon Nayori, Bak Saon menerima telepon dari Hong Hye-ju yang menjadi penculik. Dan kali ini, Hong Hye-ju menjawab pertanyaan Bak Saon tentang apa yang akan didapatkannya jika Bak Saon meninggalkan Hong Hye-ju. Lalu, Hong Hye-ju menceritakan kembalinya Hong In-ah dan bertanya, Bak Saon baik-baik aja dengan mendapatkan Hong In-ah kembali dan menceraikan Hong Hye-ju. Namun saat itu, Bak Saon menjelaskan kalau dirinya dan Hong In-ah memiliki kesepakatan yang mereka buat pada malam sebelum pernikahan. Karena alasan ini, Bak Saon tidak akan pernah menikahi Hong In-ah. Bak Saon menutup teleponnya sebelum Hong Hye-ju mengajukan pertanyaannya. Bak Saon sampai di rumah. Hong Hye-ju panik dan buru-buru menyembunyikan ponsel hitamnya. Bak Saon pulang dan mengucapkan selamat pada Hong Hye-ju karena sudah melakukan wawancara dengan baik. Bak Saon saat itu juga memberitahu pada Hong Hye-ju kalau Bak Saon akan menghadiri acara ulang tahun Chungwon Daily News keesokan harinya. Saat itu Hong Hye-ju berasumsi kalau Bak Saon akan menemui Hong In-ah. Keesokan harinya, Sim Kyu-jin dan Kim Yeon-hui bertengkar di salon menjelang acara. Acaranya berjalan dengan baik. Dan Kim Il-hyung berusaha membuat tampak seperti Kim Il-hyung sudah bekerja keras untuk meyakinkan Bak Saon agar bergabung dengannya. Ketua Hong Il-kyung khawatir pemilihan presiden tidak akan berjalan baik tanpa Bak Saon. Sementara itu, Kim Yeon-hui membawa Hong Hye-ju ke belakang. Dan mereka sedang membicarakan tentang pihak panti yang sudah memindahkan Na Jin-chol. Hong Hye-ju mengatakan kalau Bak Saon yang memindahkannya. Kim Yeon-hui terkejut. Kim Yeon-hui marah karena Bak Saon tahu tentang ayah kandung Hong Hye-ju. Kim Yeon-hui khawatir bagaimana kalau ketua Hong Il-kyung tahu. Hong Hye-ju mengetik di ponselnya kalau ibunya nggak menanyakan kenapa Na Jin-chol dipindahkan. Kim Yeon-hui nggak peduli, karena kalau Na Jin-chol dipindahkan, Kim Yeon-hui nggak perlu membayar lagi. Kim Yeon-hui pergi sambil merobek baju Hong Hye-ju. Saat Hong Hye-ju berada di toilet wanita, Hong Hye-ju sengaja mendengar wanita-wanita itu menjelek-jelekannya sambil memuji Hong In-ah yang tidak pernah muncul setelah menikah. Saat itu, Hong Hye-ju kembali ke dalam pesta dan melihat Bak Saon berbicara dengan wanita-wanita jahat itu. Kecewa, Hong Hye-ju mengambil segelas anggur dan menuju ke atap gedung. Lalu, tepat jam 10 malam, Hong Hye-ju sekali lagi menyamar menjadi penculik, menelpon Bak Saon. Dan Bak Saon ragu untuk mengangkatnya. Ketika Bak Saon mengangkatnya, Hong Hye-ju bertanya, bagaimana perasaannya ketika Hong In-ah meninggalkan Bak Saon. Bak Saon menjelaskan kalau tidak ada perbedaan besar. Hong Hye-ju tersinggung dan mulai berbicara tentang bagaimana Hong Hye-ju hanyalah seorang pengganti tanpa keterampilan sosial. Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya hanyalah halaman tambahan dari Hong In-ah dan dibutakan oleh kemewahan. Bak Saon meluruskan hal itu. Bak Saon membela istrinya dan meminta penelpon itu untuk tidak membicarakan istrinya dengan cara yang buruk. Lalu saat itu Bak Saon sedang dalam perjalanan ke atap membawakan mantel untuk Hong Hye-ju. Bak Saon berbicara tentang Hong Hye-ju dengan penuh kasih, sehingga Hong Hye-ju terkejut mendengarnya. Hong Hye-ju mulai menangis ketika Hong Hye-ju bertanya, mengapa Bak Saon memperlakukan Hong Hye-ju begitu buruk. Lalu lift berbunyi dan Bak Saon berjalan keluar. Terkejut menemukan Hong Hye-ju berbicara melalui ponsel hitam. Lalu, waktu kembali saat Bak Saon menulis pernyataan dan laporan di kantor polisi. Bak Saon juga sudah menepati janjinya untuk berfoto dengan polisi itu. Saat itu, Bak Saon terkejut ketika polisi menceritakan betapa kerasnya Hong Hye-ju berteriak agar para polisi menghentikan mobilnya. Lalu, Bak Saon meminta rekaman dari kamera dashboard mobil polisi dan terkejut mendengar suara Hong Hye-ju untuk pertama kalinya. Pada awalnya Bak Saon sangat kesal saat mendengar dan melihat video itu. Tapi kemudian Bak Saon menjadi tenang dan dalam hati mulai mempertanyakan semuanya.